Keluarga lihatlah, ini adalah melon brokat besar dari desa Dahe kita. Melon ini tidak hanya memiliki kulit yang tipis dan daging yang tebal dan juga sangat manis. Membelah melon dengan tangan kosong. Baik, ini katamu, lo tunggu ya. Saya akan membelah yang besar untuk kalian semua. Keluarga. 3, 2, 1. Keluarga saya berhasil. Terima kasih keluarga, terima kasih para bos, terima kasih atas pesanan Kinzong dan Linzong. Paman Chen tambah lagi 500 pesanan. Ini adalah melon brokat besar dari rumah kita. Pak Lin, dia hanya seorang pembawa acara penjualan melon. Mengapa Anda begitu memperhatikannya? Dan sering membeli melon darinya? Melon tidak penting, yang penting adalah orangnya, namanya Wang Ziqiang. Selama 3 tahun ini ia fokus membantu pengentasan kemiskinan di desa Dahe. Mengubah desa Dahe dari desa pegunungan miskin menjadi desa terkaya nomor 1 di seluruh kabupaten. Apakah inilah alasan dia mengundurkan diri dari perusahaan komersial global? Perusahaan komersial nomor 1 di dunia. Rumah kita tidak hanya punya melon brokat besar tapi juga melon brokat kecil. Hanya untuk pilihan kalian. Asisten Wang bantu saya memesan 500. Posisi nomor 1 di siaran langsung Kiangge adalah milik keluarga Qin. Beli melon lagi. Apa kamu bisa menghabiskannya? Saya ini mendukung Kiangge belajar, semangat pantang menyerah darinya. Dia adalah idola saya. Keluarga kita istirahat sebentar, sampai jumpa lagi. Ziqiang sungguh bekerja keras, cepat minum air. Kalau bukan karena siaran live-nya selama beberapa tahun ini, melon ini semuanya akan busuk di ladang. Kamu adalah pahlawan desa Dahe kita. Paman Chen, saya dibesarkan di desa Dahe sejak kecil. Membantu warga desa menjadi kaya adalah harapan terbesar saya. Bagus sekali Ziqiang. Bukan saya mau bicara kamu membeli melon dari penduduk desa. Harganya 55 yuan per jin. Dijual di siaran langsung, seharga 6 yuan. Setelah dikurangi beberapa kerugian yang diperlukan, kamu tidak hanya tidak untung, tapi malah rugi. Paman Chen, saya membantu menjual melon untuk semua orang. Awalnya bukan untuk mencari untung, lagi pula koperasi kita. Bukankah setiap bulan masih ada gaji? Anak yang baik denganmu Ziqiang. Gelar model nomor 1 di seluruh kabupaten tahun ini masih milik kita. Ngomong-ngomong, Ziqiang putriku Mei Li sudah lulus S2. Besok dia akan kembali ke desa untuk berlatih. Saya pikir, biarkan dia belajar dengan baik darimu, bimbing dia lebih banyak. Tidak masalah Paman Chen. Baik, kamu istirahat dulu, aku akan segera menyuruh orang untuk menyiapkan barang. Bu, kebun semangka ini adalah yang kamu buka bersama warga sebelum meninggal sudah 3 tahun. Desa Dahe sudah makmur. Ayo keluarga, cepat kembali minum bir, langsung pesan. Kamu yang bilang baiklah. Datang. Push up, angkat kaki. Ini bukan siaran langsung untuk diet, datang. Benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ayahku. Aku lulusan master pemasaran. Datang ke desa terpencil ini, apa yang bisa dilatih bersama para petani. Keponakan saya mewakili seluruh desa Dahe. Menyambutmu. Sudah semua datangkan. Wang Ziqiang belum datang. Bukannya sudah saya beritahu. Rapat umum koperasi, panggil dia datang. Keponakan. Ziqiang masih tidur. Dia tidak menganggap saya serius. Baiklah. Saya akan menjemputnya sendiri. Keponakan. Ziqiang buka pintu. Pemimpin koperasi datang menjengukmu. Ziqiang buka pintu. Ziqiang. Sudah pagi masih ada sampah yang tidur di rumah. Bukan kalian ini ngapain? Ziqiang ini, putri ketua Chen. Datang untuk membimbing pekerjaan. Kamu putri Paman Chen. Chen Mei Li ya, halo. Bagaimana bisa ada parasit sepertimu di desa Dahe? Kamu bilang aku parasit. Apa aku salah? Pria besar begini, kaki tidak lumpuh, mata tidak buta.
Setiap hari tidur di rumah makan minum gratis biar warga yang menghidupimu. Hati nuranimu dimakan anjingnya. Kamu salah paham, aku membantu menjual. Kamu tidak perlu menjelaskan tahun ini Desa Dahe akan dipilih sebagai desa percontohan pertama di kabupaten harus jadi contoh di kabupaten. Mulai hari ini kamu Wang Ziqiang bertanggung jawab membersihkan toilet koperasi, selain itu juga membantu warga memindahkan semangka. Kamu dengar jelaskan? Chen Meili, kamu pahami situasinya. Aku siaran langsung membantu menjual barang desa. Kamu tidak berpendidikan, tidak punya wawasan, kamu ngerti apa itu siaran langsung? Lahir di desa, seharusnya fokus pada bertani seperti petani. Ayahmu saja tidak pernah bicara seperti itu padaku. Apa maksudmu? Aku kasih tahu, kamu tidak patuh pada manajemen, aku berhak mewakili ayahku untuk mengeluarkanmu dari koperasi. Ziqiang, jangan melawan pemimpin. Mengeluarkan aku? Atas dasar apa? Kamu pikir siapa yang membuat prestasi nomor 1 di kabupaten ini? Kamu mengeluarkan aku? Ayahmu setuju? Kamu besar sekali mulutmu. Sebelum pergi, ayahku bilang aku harus fokus belajar dari seorang warga bernama Qiang. Apakah dia? Baiklah, kamu tunggu, aku akan telepon ayahku sekarang. Halo putri, aku akan segera sampai di tempat rapat. Kamu sudah sampai di desa Dahe kan? Ayah, di desa kita ada seorang bernama Wang Ziqiang pemalas. Dia bilang prestasinya nomor 1. Aku akan mengeluarkannya. Mengeluarkan apa? Halo? Bagaimanapun juga desa Dahe kita akan segera menjadi contoh di kabupaten. Kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan, ayah sepenuhnya mendukungmu. Baik. Halo? Baiklah, kamu berani sekali menipuku. Mengapa ayahku kenal parasit sepertimu? Bermain sandiwara, kamu anggap aku bodoh? Wang Ziqiang, aku tanya sekali lagi, kamu mau menyapu toilet atau keluar dari koperasi Ziqiang? Sudah saatnya, kenapa kamu masih melawan pemimpin? Menyuruhmu menyapu toilet itu memberimu kesempatan. Cuaca dingin seperti ini, keluar dari koperasi. Kamu pasti akan mati kelaparan. Keponakan waktu Ibu Ziqiang masih hidup. Dia rajin banyak membantu warga. Sekarang lihatlah wajah ibunya, jangan usir dia. Kalau tidak toilet koperasi aku yang sapu. Warga kalian terlalu memanjakan Wang Ziqiang, sehingga dia menjadi pemalas dan vampir yang merasa berhak. Kamu percaya atau tidak, jangan ganggu aku siaran langsung. Pergi sana. Kamu berani marah padaku? Berani menyuruhku pergi? Setiap hari hanya tahu main komputer, tidak kerja. Menyuruhmu main. Wang Ziqiang sekarang atas nama Koperasi Pertanian. Aku secara resmi memberitahumu, mulai sekarang kamu dipecat. Keponakan, tenang dulu. Ziqiang memang selama 3 tahun ini jualan langsung. Semua buah dari warga desa dijual lewat Ziqiang. Semua orang tahu ini. Iya. Dan harganya murah, 1 kilo. 55 yuan apa? Buka matamu lebar-lebar. Sebulan bisa jual puluhan juta, tunggu dulu. Kamu bilang tadi, Wang Ziqiang beli buah dari kalian dengan harga 55 yuan per kilo. Kalian tahu nggak? Kalian semua ditipu. Ditipu maksudnya apa? Wang Ziqiang memanfaatkan ketidaktahuan kalian soal jualan langsung. Dia selalu ambil untung lebih. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang ambil untung lebih? Masa nggak ngaku kamu bilang beli buah dari warga dengan harga 55 yuan per kilo? Tapi di live streaming kamu, harga per kilo berapa? 6 yuan. Ada masalah apa? Semua dengarkan Ziqiang. Kok kami nggak tahu ya, ternyata kamu ambil untung dari kami. Untungnya nggak sedikit loh, per kilo aja 5 mau desa kita punya. Ratusan ribu kilo semangka Wang Ziqiang bisa untung jutaan dari kita. Apalagi akunya punya banyak pengikut. Mungkin ada pemasukan lain lagi. Kayaknya uang aslinya jauh lebih banyak. Wang Ziqiang kami anggap kamu kilarga. Malah belain kamu ternyata 3 tahun ini. Kami kerja keras malah kerja buat kamu. Saya heran, 3 tahun ini kamu rajin bantu kami. Ternyata kamu malah makan uang jerih payah kami. Kalian nggak ngerti, saya nggak salahin Chen Meili, saya tanya. Sekarang harga pasar semangka berapa per kilo? Tahun ini kondisi pasar jelek, 45 yuan per kilo. Harga pasar 45 yuan per kilo, saya bikin warga untung 1 yuan per kilo, kok dibilang ambil untung lebih? Buah ini ditanam warga, kamu nggak ngapa-ngapain. Malah untung 5 mau dari warga-warga. Wang Ziqiang, kenapa kamu makan uang kami, pantas nggak sih? Betul, kami ini orang tua kamu. Kamu malah mainin kami. Kamu nggak takut kena karma ya? Bukan tante.
Wang Zhiqiang ini masalah moral. Kamu jual berapa harusnya, kasih kami berapa warga susah payah nanam buah. Kamu gak ngeluarin uang, gak ngeluarin tenaga, ngapain kamu dapat duit? Aku gak ngeluarin uang, gak ngeluarin tenaga. Platform live streaming ngambil persentase perlu uang gak. Investasi buat promosi dan bagi-bagi hadiah perlu uang gak. Bungkus dan ganti rugi. Uang kembali dan ganti rugi ini semua perlu uang gak selama 3 tahun ini. Aku bangun pagi tidur malam buat live jualan buat kalian. Aku buat bantu kalian jual semangka badan aku sampai rusak. 1 kilo 500. Aku gak pantas dapat untungnya. Kamu gak perlu kerja di ladang pegang HP makan minum main. Langsung dapat duit, ngapain kamu ngeluh? Yaitu, kami di luar kena angin, kena hujan, kena panas. Kamu di rumah rawat kulit halus mulus. Kamu malah dapat untung dari kami, kamu gak punya malu. Kamu gak punya hati nurani. Desa Dahe membesarkan kamu. Kamu mati-matian buat desa itu, sudah seharusnya. Kamu makan roti darah warga, kamu gak takut kena karma ya. Uang keringat warga kamu gak pantas dapat sepeser pun. Wang Zhiqiang, aku atas nama Koperasi Pertanian. Kasih kamu kesempatan sekarang, kamu harus keluarin semua uang keringat yang kamu tipu dari kami selama 3 tahun ini. Ya selisih 500 per kilo itu. Semua harus kamu keluarin desa, bisa pertimbangkan kasus kamu. Kalau nggak jangan salahin warga gak ngasih muka. Aku gak dapat sepeser pun. Aku ngapain keluarin? Kamu gak dapat untung 500 per kilo itu. Kamu kasih anjing makan ya menurut aku. Kamu cuma mau ngemplang Wang Zhiqiang. Kamu berani berbuat gak berani tanggung jawab, kamu bukan laki-laki. Kamu sampahnya desa Dahe, kamu gak pantas tinggal di desa Dahe. Ya suka makan gak suka kerja, udah gelapin uang masih mau ngemplang. Kita gak bisa biarin si manis ini terus hisap darah kita. Wang Zhiqiang, kamu minggat dari desa Dahe. Minggat. Minggat dari desa Dahe. Kepala Desa Tante R. Kalian beneran mau usir aku? Gimana kamu udah hisap darah kita selama 3 tahun? Mau hisap darah kita seumur hidup ya? 3 tahun ini kalau bukan aku. Semangka kalian gak ada yang laku. Sekarang kalian udah dapat duit. Untuk selisih 500 per kilo kalian mau usir aku. Wang Zhiqiang, semangka ini laku keras. Karena semangka warga berkualitas bagus. Ada hubungannya sama kamu apa? Kami kasih kamu jual semangka itu, kasihan sama kamu. Masih berpikir kalau desa Dahe gak bisa hidup tanpa dia. Ternyata selama 3 tahun ini, aku malah membantu serigala berbulu domba. Baiklah. Aku pergi. Tapi jangan salahkan aku kalau nggak ingetin kalian seluruh desa ini. Setahun cuma ngandelin pesanan ini. Kalau pesanan ini dibatalkan, seluruh desa kalian bakal kelaparan. Wang Zhiqiang, maksud lo APA? Lo ancam kita ya? BBR. Melon lo itu hasil gadai rumah buat pinjam uang. Kalau pesanan ini dibatalkan, lo bahkan nggak punya tempat tinggal. Kepala desa, lo masih nunggu pesanan ini. Buat ngobatin istri lo kan? Lo juga liu. Kalau melon tahun ini nggak laku, anak lo nggak bisa bayar uang sekolah. Kalau aku pergi, semua pesanan ini bakal dibatalkan. Lihat tuh, ekor rubahnya kelihatan. Mulai ancam dan intimidasi. Batalin semua pesanan, siapa lo pikir lo? Bener tuh kalau lo emang pinter. Lo nggak bakal tinggal di desa ini menurut gue. Lo cuma bisa ngomong doang waktu ibu lo masih hidup. Dia juga bukan orang baik, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jangan sebut ibu gue. Dulu desa Dahe itu desa termiskin di kabupaten. Kalau nggak ada ibu gue yang ngajarin kalian buka lahan, tanam semangka, terus waktu semangka kalian gak laku, kalian dateng ke gue, minta tolong gue jualin semangka kalian. Kalau nggak ada kita desa Dahe nggak bakal kayak sekarang. Zhiqiang. Kepala desa BBR, kalian ngapain sih? Zhiqiang, sekarang semangka seluruh desa nggak laku. Setahun ini, warga desa kerja keras sia-sia. Zhiqiang, semangka ini kan ibu lo yang ngajarin kita tanam. Lihatlah, demi ibu lo tolongin kita dong. Ibu dan lo adalah penyelamat seluruh desa kita. Zhiqiang, waktu ibu lo meninggal dia bilang, ladang semangka ini adalah jerih payahnya. Jangan sampai hancur di tangan kita. Zhiqiang pasti bakal balik buat bantu kita. Tolong bantu kita. Aku janji semua orang bangun dulu. Baik. Sudahlah, bantu kami itu, karena ada keuntungannya. Nggak ada niat baiknya. Ya ibumu orang yang berumur pendek ini. Ini balasan karena kamu mengambil untung dari kami. Kalian ingat kata-kata yang kalian ucapkan hari ini. Jangan sampai menyesal nanti. Dari sekarang, aku Wang Zhiqiang memutuskan hubungan dengan desa Dahe. Semua kepentingan desa Dahe. Linzong, Wang Zhiqiang memutuskan hubungan dengan desa Dahe. Sudah kubilang dari dulu, para penduduk desa itu tidak layak dikasihani. Segera ke desa Dahe, minta Wang Zhiqiang untuk kembali. Nah, bagaimana dengan pesanan semangka ini? Semua dikembalikan.
Ya. Pesanan dari live streaming Wang Xiqiang semua dikembalikan. Segera ke desa Dahe, kita tidak boleh ketinggalan. Lao Chen, aku iri sama koperasi kalian. Ada orang hebat seperti Wang Xiqiang. Pemilihan desa teladan tahun ini. Kamu pasti juara 1. Tolong bantu tahun depan pinjamkan Wang Xiqiang. Ke perusahaan kami boleh nggak? Nah ini kamu harus tanya dia. Tapi Xiqiang pasti tidak akan meninggalkan desa Dahe kita. Dengan adanya talenta seperti Wang Xiqiang ini, bukan hanya keberuntungan desa Dahe tapi juga kabupaten. Bahkan kota kita. Orang yang sangat berbakat ini, koperasi kalian harus benar-benar menghargai. Jangan sampai dia mendapat perlakuan buruk. Tolong pemimpin tenang. Aku jamin dengan kepribadianku pasti tidak akan membiarkan Xiqiang mendapat perlakuan buruk dengan kata-katamu ini. Aku jadi tenang. Mari kita mulai pemilihannya baik-baik. Pemilihan desa teladan. Sekarang dimulai. Pertama kita umumkan tahun ini. Setiap desa, perkoperasian pertanian peringkat operasionalnya. Kita berpegang pada keadilan dan kejujuran. Semua data peringkat berasal dari update real time di internet Silakan Lihat Layar Bizar. Lihat hasilnya sudah keluar. Peringkat terakhir. Kenapa bisa begini? Meskipun Xiqiang tidak menjual semangka uang dari penjualan sebelumnya, cukup untuk menempati posisi 3 besar kan? Hak kecuali hak pernyataan yang dikeluarkan Wang Xiqiang. Ia ingin memutuskan semua hubungan dengan desa Dahe. Apa katamu? Maafkan aku. Kamu tidak akan menyalahkan aku kan? Ayah, di desa kita ada seseorang bernama Wang Xiqiang pemalas dan rakus. Dan dia masih mengklaim dirinya nomor 1 dalam kinerja. Aku akan memecatnya. Ada apa ini? Apakah ini ulah Chen Meili? Cepat pulang ke desa. Berlagak sok sekarang bisa pergi kan? Warga sekalian, kalian harus menjaga barang-barang baik-baik. Jangan sampai dia mencurinya diam-diam. Benar, dia sudah makan uang komisi dari kita selama 3 tahun. Barang-barang di dalam rumah ini, itu semua adalah milik kita. Jadi, apa yang bisa dibawa-bawa saja. Kalau tidak bisa dibawa, hancurkan saja. Biarkan dia keluar tanpa membawa apapun. Pergi. Berhenti. Jangan terlalu berlebihan, aku memberitahumu. Kalau kamu tidak bekerja sama, jangan salahkan kami. Maju. Berhenti. Tahan dia. Lihat apa ada barang berharga. Lepaskan aku. Keluarkan semuanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Warga sekalian, apakah gelang ini dicuri olehnya? Itu adalah warisan ibuku, kembalikan padaku. Lepaskan aku. Warisan ibumu? Kamu mau balik ya? Keponakan jangan mudah memberikannya. Betul-betul dia harus mengganti kerugian kita. Wang Xiqiang, buatlah surat pernyataan sekarang. Isinya bahwa kamu Wang Xiqiang secara sukarela menyerahkan semua harta benda. Kamu lakukan itu, aku akan mengembalikannya. Kalian benar-benar harus membuat masalah menjadi begitu ekstrim? Ya, kami mencegahmu menyesal nantinya. Apakah kamu mau menulis surat itu atau tidak? Jangan coba kesabaran kami. Baik, aku akan menulis. Lepaskan dia. Berikan gelang itu padaku. Tidak semudah itu Wang Xiqiang, kamu tidak sopan. Tidak hormat kepada orang tua. Sekarang segera berlutut dan minta maaf pada kami dan warga. Kapan selesainya ini? Kamu minta maaf atau tidak? Aku tidak salah. Kenapa aku harus meminta maaf? Kalau kamu tidak minta maaf, aku akan menghancurkannya. Aku minta maaf. Tiga tahun ini, aku sudah melakukan yang terbaik untuk kalian.
Mulai sekarang, aku dan Desa Dahe tidak ada hubungan lagi. Sekarang, bisakah gelang itu dikembalikan padaku? Ibu, Wang Ziqiang yang paling aku pandang rendah adalah orang sepertimu. Vampir yang tidak mau bekerja hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Mulai sekarang kamu harus memulai hidup baru. aku akan melawanmu. Kamu gila ya, kamu cari mati. Kalian semua, ingat apa yang telah kalian lakukan dan katakan hari ini. Mulai sekarang, kalian harus mandiri. Jangan cari aku lagi. Cari aku, kamu bermimpi apa? Tanpamu Desa Dahe akan lebih baik. Mulai sekarang aku yang akan menjual buah melon Desa Dahe. Aku jamin tidak akan mengambil 1 sen pun dari warga. Bagus, Keponakan denganmu di sini Desa Dahe kita akan lebih maju. benar? Ayah, bukankah kamu pergi rapat di kabupaten? Kenapa cepat sekali kembali? Desa Dahe kita terpilih sebagai desa percontohan ini, kabar gembira. Tentu harus pulang lebih awal untuk merayakannya. Itu bagus sekali. Haruskah kita beritahu setiap keluarga untuk mengirim perwakilan mengambil bonus? Ayah, hasil penilaiannya sudah keluarkan. Desa kita yang pertama kan? Siapa bilang kalian bilang? Apa yang kalian lakukan pada Ziqiang ketua? Apa yang kamu lakukan meskipun kamu kasihan pada Wang Ziqiang? Tidak boleh memukul anak sendiri, kamu sendiri bilang. Apa yang kamu lakukan? Ayah, sepengetahuanku Wang Ziqiang itu malas dan suka menipu. Merugikan warga, aku sudah mengeluarkannya dari koperasi. Apa dikeluarkan? Ya, tidak hanya dari koperasi tapi juga warga. Juga mengusirnya dari desa. Bahkan tanpa membawa apa-apa. Kenapa Pak Chen Wang Ziqiang yang manis ini merugikan uang hasil jerih payah warga selama 3 tahun mengusirnya tanpa membawa apa-apa? Itu masih karena kita satu desa. Kalau tidak pasti akan menguliti dia. Benar, Ketua. Ini semua berkat putrimu Chen Meili. Kalau bukan karena dia yang membongkar, aku tidak akan tahu berapa banyak yang telah dia tipu. Untung putrimu cepat menyadarinya. Setelah bonus desa percontohan turun, kita masing-masing bisa dapat 3.000 yuan setelah dia pergi. Sisanya adalah milik kita bonusnya. Kalian masih mau bonus? Ayah, uang ini seharusnya menjadi hak warga desa. Kamu tidak tahu Wang Ziqiang bisa jual semangka 6 yuan per kilo. Tapi dia hanya kasih warga 55 yuan. Dia itu penipu yang tidak punya hati. Bagaimana baru datang sudah bisa menyelesaikan masalah besar untuk warga? Aku hebatkan. Dasar bodoh. Kamu sudah membuat masalah besar, Lau Chen. Putrimu sudah berjasa besar untuk desa kita. Kenapa kamu masih memukulnya? Aku ingin sekali membunuh anak durhaka ini. Ayah, apa sebenarnya kesalahan yang aku lakukan? Pergi segera bawa Wang Ziqiang kembali. Aku bilang segera, dengar tidak? Wang Ziqiang itu serigala berbulu domba. Kenapa aku harus mengejarnya kembali? Dia serigala berbulu domba, kalian tahu tidak? Kalau tidak ada Wang Ziqiang semangka Desa Dahe, tidak akan ada yang laku. Dia adalah orang penting yang dipuji oleh pemimpin kabupaten. Orang itu bagaimana mungkin? Lau Chen, dia cuma siaran langsung. Bantu kita semua jual semangka, perlu sampai segitunya. Siapa saja yang jual semangka sama saja. Kalian tidak ngerti apa-apa karena kalian yang mengusirnya. Sekarang semua pesanan kita sudah mulai dikembalikan. Desa Dahe dari peringkat pertama, sekarang jadi peringkat terakhir. Desa Dahe sudah bukan desa percontohan lagi, ini cuma lelucon. Tidak mungkin. Dia cuma seorang warga desa, bagaimana mungkin bisa punya kemampuan sebesar itu? Keponakan, lihat ini, apa maksudnya? Lihat ini, apa maksudnya? Aku juga dapat ini, apa maksudnya? Informasinya bilang semua dikembalikan. Ini. Ibu, aku sudah bekerja keras di Desa Dahe selama 3 tahun, memimpin seluruh desa jual semangka untuk kaya. Tapi mereka malah. Tapi satu-satunya kenangan yang Bunda tinggalkan untukku malah hancur dan memaksaku untuk meninggalkan desa.
Tapi setelah aku pergi, semua pesanan pasti akan dibatalkan. Bu Bunda tidak akan marah padaku kan? Ini barang yang sudah terjual kok, bisa dikembalikan. Gimana ini gimana? Benar-benar semua dikembalikan apa semangka laris. Benarkah karena dia Wang Ziqiang? Ini alasan dia menipu uang. Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalian bilang Ziqiang menipu uang kalian. Tahun ini harga pasar semangka berapa? 45 lihat desa sebelah. Paling tinggi cuma 35, dan banyak semangka yang tidak laku. Ziqiang setiap tahun kasih harga tinggi 55. Kalian masih tidak puas. Padahal harga sudah dijual sampai 6. Kamu tahu apa biaya siaran langsung tidak perlu uang? 3 tahun ini pasar semangka terus turun. Sejak tahun lalu Wang Ziqiang sudah rugi. Dan mulai bantu kalian, kalau bukan karena koperasi. Yang kasih dia gaji setiap bulan. Dia hampir tidak bisa hidup. Dia bantu kalian untung. Ada yang berpikir untuk balas budi. Lihat kalian 3 tahun ini. Beli mobil baru, bangun rumah baru. Hidup senang-senang. Lihat rumah Ziqiang. Dia seperti orang yang menipu kalian. Lao Chen, kami ini cuma ikut perintah anakmu. Kami tidak akan mengusirnya. Ambil barangnya kembali. Ya sudah, kami panggil dia kembali ya. Ziqiang bantu kalian. Kalian tidak tahu berterima kasih. Malah merasa itu wajar. Pantas Ziqiang kecewa. Kalian benar-benar tidak tahu balas budi. Ayo segera ikut aku. Panggil Ziqiang kembali, bahkan berlutut. Harus panggil Ziqiang kembali. Asal Ziqiang kembali, semangka desa kita tidak akan susah dijual, dengar tidak? Ayo. Ketua Chen Koperasi kalian tahun ini, situasi khusus. Rapat belum selesai kok, sudah pergi, pimpinan sedang cari kamu. Cepat kembali ya. Iya. Aku segera pulang. Pastikan kamu menemukan Wang Ziqiang untukku, kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Ayah? Ketua kecil, semua melon ini dikembalikan. Kamu harus membela kami, aku bisa apa? Wang Ziqiang sangat penting, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku mana tahu. Kami semua hanya mengikuti perintahmu, sampai mengusir Wang Ziqiang. Sudahlah, aku akan mencarinya kembali. Ziqiang, aku minta maaf. Kamu ada di mana sih? Percepat. Wang Ziqiang berhenti. Kamu mau apa lagi? Wang Ziqiang, asalkan kamu setuju. Dari sekarang patuhi manajemenku. Bantu warga menjual melon dengan baik. Aku bisa memberimu kesempatan kembali ke desa. Ziqiang, kamu bisa kembali ke desa, karena warga masih peduli. Setelah kembali ke desa, kamu harus lebih giat siaran langsung jual melon, untuk membalas kami. Ya, kamu harus tahu berterima kasih mulai sekarang. Jangan lagi mengambil untung dari kami. Aku harus berterima kasih. Aku Wang Ziqiang tidak serendah itu. Berhenti, kamu bicara apa? Kami kan masih lebih tua, kamu tidak boleh marah pada kami. Kamu siaran langsung jual melon, dengan baik, barang-barangmu akan kami kembalikan. Benar. Kamu mencari aku kembali karena pesanan dibatalkannya. Aku sudah mengingatkan ini akibat perbuatanmu sendiri. Berhenti, Wang Ziqiang. Kamu kan masih orang desa Dahe. Urusan desa tidak bisa kamu tinggalkan. Benar kalau kamu tidak membantu kami jual melon. Kamu adalah anak durhaka yang tidak tahu terima kasih. Kamu mati akan masuk neraka. Aku tidak tahu terima kasih. Baru saja terjadi, kalian sudah lupa. Surat perjanjian itu kalian yang minta aku buat, mulai sekarang aku dan desa Dahe tidak ada hubungan lagi. Wang Ziqiang, jangan tidak tahu diri. Keluar dari desa Dahe, kamu bisa kemana, percaya tidak, aku akan. Dengan nama koperasi desa Dahe mempublikasikan kamu korupsi. Di seluruh daerah ini. Kamu akan menjadi anjing terlantar, mau mengemis pun. Tidak akan ada yang kasih. Sesuka kamu. Wang Ziqiang, aku ingin melihat. Setelah meninggalkan desa Dahe, kemana lagi kamu bisa pergi? Siapa bilang dia tidak punya tempat untuk pergi? Grup Lin dan Grup Qin.
secara khusus mempekerjakan Wang Ziqiang sebagai direktur grup. Bagaimana kalian bisa datang? Ziqiang, kami sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Kami sengaja datang untuk merekrutmu. Dengan kemampuanmu kamu seharusnya menciptakan nilai yang lebih besar daripada terkurung di desa terpencil ini. Apalagi serigala bermata putih ini tidak layak untuk kamu bantu. Kalian siapa? Siapa yang kalian sebut serigala bermata putih? Keponakan mereka adalah presiden dari grup Lin dan grup Qin. Mereka adalah klien besar dari desa Dahe kami. Presiden Lin, Presiden Qin. Mengapa kalian mengembalikan barang? Ada apa yang tidak memuaskan kalian bisa bilang padaku? Kamu masih berani bertanya mengapa kira kami harus membeli melon dari desa Dahe kamu? Lalu karena apa? Apakah juga karena dia Wang Ziqiang? Omong kosong kalau bukan karena Kak Qiang. Melon-melon ini aku tidak akan mau. Kak Qiang Grup Qin bersedia memberikan 20% saham ditambah bonus tahunan 10 juta. Merekrutmu sebagai direktur pasar kami. 20% saham gaji tahunan 10 juta. Nama Qin Grup Qin sudah punya direktur penjualan. Ziqiang ke sana tidak ada ruang untuk berkembang. Ziqiang Grup Lin bersedia memberikan 30% saham ditambah bonus 20 juta untuk merekrutmu. 30% saham DCMV gaji tahunan 20 juta. Dia Wang Ziqiang, apa yang dia berikan padamu? Apakah dia layak dengan gaji sebanyak itu? Diam, kamu buta tidak mengenal Buddha sejati. Xiaoqing, aku sebelumnya sudah janji pada Presiden Lin. Setelah selesai urusan desa Dahe, aku akan bergabung dengan grup Lin. Maaf hari ini kamu datang sia-sia. Kak Qiang, kalau di grup Lin tidak senang, pintu grup Qin selalu terbuka untukmu. Presiden Lin, aku bersedia bergabung dengan grup Lin. Ziqiang, kamu tidak bisa pergi kalau kamu pergi. Bagaimana dengan melon desa? Ini kamu tanya saja pada Chen Meili. Kamu? Kenapa ini pergi? Ketua kecil, bagaimana dengan melon kami? Aku masih menunggu untuk menghasilkan uang tahun depan anakku mau sekolah. Ya keponakan. Aku tanam semangka pakai pinjaman, kalau nggak laku, rumahku bisa disita. Keponakan warga desa. Semuanya bergantung pada hasil jual semangka, kalau nggak laku. Tahun baru nggak bisa dirayakan koperasi kita. Harus bantu kami cari solusi. Ya sudah, cuma jual semangka. Apa susahnya Wang Ziqiang bisa jual? Aku juga pasti bisa. Kalian nggak percaya aku ya? Percaya, keponakan kan lulusan terbaik. Lagi pula anaknya Pak Chen ketua koperasi. Pasti lebih jago dari Wang Ziqiang. Betul. Aku percaya, keponakan. Dengan kata-kata keponakan aku jadi tenang. Aku nggak percaya tanpa Wang Ziqiang. Desa Dahe nggak bisa hidup. Ini urusanku begini. Aku ke kota cari pembeli. Kalian juga siap-siap di rumah. Ya, semua ikuti arahan keponakan. Ayo. Pak Lin, kurasa dia cuma pemuda desa. Mana sehebat yang kau bilang? Diam semua. Letakkan dulu pekerjaan kalian. Sekarang aku perkenalkan. Manajer pemasaran baru kita, Wang Ziqiang. Halo semua, saya Wang Ziqiang ke depannya. Mohon bimbingannya. Ziqiang, ayo aku antar ke kantormu. Rame sekali. Li Sanhuo, sekarang sudah siang. Kau terlambat sepanjang pagi. Yang penting targetku tercapai. Ngurusin jam berapa aku datang buat apa? Dia siapa lagi? Satpam atau cleaning service? Berani Li Sanhuo mulai sekarang. Dia bos barumu, Wang Ziqiang. Apa katamu? Dia itu yang jual semangka. Si kampungan yang jadi streamer. Berdasarkan apa dia layak jadi bosku? Di dunia penjualan jangan menilai dari penampilan, apalagi sombong hanya karena kinerja bagus. Li Sanhuo Ziqiang adalah ahli di bidang pemasaran. Mengikutinya adalah keberuntunganmu. Dia ahli pemasaran. Lin Ruo 11, aku tahu. Kamu sudah lama tidak suka padaku. Sekarang malah menyuruh orang desa. Mengatur-atur di atas kepalaku. Sungguh terlalu menghina, aku tidak mau lagi. Kamu mau berhenti kerja? Ya. Lin Zong, dia sekarang adalah bawahan saya. Berarti saya berhak menanganinya kan? Sekretaris San bawa dia untuk urusan berhenti kerja. Lin Zong Li Sanhuo adalah tulang punggung bisnis grup, memegang 4 klien besar bernilai puluhan juta. Kalau dia pergi, Lin Group akan runtuh. Sekretaris San lakukan seperti yang Ziqiang katakan. Aku percaya pada Ziqiang. Baik Lin Ruo 11, jangan menyesal ya. Tidak baik, Lin Zong 4 mitra kerjasama. Semuanya membatalkan kontrak dengan grup. Lin Zong, kita baru saja menandatangani pesanan bernilai puluhan juta juga batal. Kalau begitu harga saham Lin Group mungkin akan mengalami penurunan drastis. Ini cuma proyek bernilai puluhan juta, hilang ya hilang saja. Wang Ziqiang, kamu cuma bisa omong doang ya.
Lin Zong, kamu sudah tertipu olehnya. Tidak, kalian tidak tahu kemampuan Ziqiang. Sama sekali tidak tahu. Halo, si misi ini Ziqiang. Katanya kalian sedang mencari mitra kerja sama di Tiongkok. Saya merekomendasikan Lin Group. Data akan saya kirim, lihat dulu ya, sudah dulu. Apa aku tidak salah dengar? Grup Smith. Itu grup keuangan peringkat 10 besar dunia. Bisa tertarik pada Lin Group kami. Grup Smith. Tenang saja Tuan Smith, Lin Group kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Saya umumkan barusan, Lin Group kami dan Grup Smith telah membangun kerjasama bernilai 1 miliar. Ziqiang, terima kasih. Lin Zong, saya cuma menjembatani bisa tercapai kerjasama. Itu karena keunggulan Lin Group dan usaha semua yang hadir di sini. Ayo, sambut-sambut. Bos, ini semangka desa dahe kami besar dan padat. Pastikan Anda puas, 1 kilo hanya 55 yuan. 5yuan harga pasaran kuma 35 yuan. Kenapa tidak langsung merampok saja? Kamu pikir ini telur emas ya? Kami selalu menjual dengan harga 55 yuan per kilo. Sudah sangat murah, 55 yuan per kilo. Kalian semua mimpi ya? Saya coba dulu. Potongan ini bagus. Kamu, Melon jelek kalian ini bisa laku aja sudah ajaib. Masih 55 yuan per kilo, gila ya. kenapa kamu menghina melon desa kami? Tahun-tahun sebelumnya selalu habis terjual. Tahun ini harganya sudah sangat murah. Siapa yang mau beli-beli saja kalau tahu begini? Saya malas datang, benar-benar buang waktu. Bos, mari kita berunding lagi. Kalau tidak, 45 yuan per kilo. Bagaimana 35 yuan per kilo? Bagaimana, suruh dia pergi. Melon desa kami bagus tapi di mulutnya. Kenapa jadi sampah? Benar, kami juga tidak ingin menjual kepadanya. Pantas saja melon kalian tidak laku. Bos, Apa-apaan ini? leluhur semua pedagang buah di kota ini. Sudah saya tanya, penjualan melon dari rumah kaca ini memang tidak bagus. Tidak ada yang mau membeli kalau kita tidak turunkan harga. Apakah kalian benar-benar ingin membiarkan melon itu busuk di ladang? Sayang keponakan saat Ziqiang masih di sini. 55 yuan per kilo masih laris manis. Kenapa sekarang Ziqiang tidak di sini, turun harga pun tidak laku? Benar, tahun ini tidak ada bonus. Melon juga tidak laku. Seharusnya tidak usah mengusir Ziqiang. Kami mengusir Ziqiang sesuai perintahmu. Kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Cepat cari lebih banyak pembeli. Kalau tidak, tahun baru ini warga desa hanya bisa mengemis di jalan. Sudah, saya mengerti. Melon ini masih bisa bertahan setengah bulan, kenapa buru-buru? Bukan ada waktu kan? Kepala desa ini peringatan merah cuaca. 3 hari lagi, daerah ini akan mengalami cuaca ekstrim yang langka. Cuaca ekstrim selesai. Kalau dingin, melon ini pasti beku. Artinya, kita hanya punya waktu 3 hari lagi. Ya, Ini gimana dong? Kalau semangka itu busuk di kebun, aku nggak bakal hidup lagi. Iya, salah kamu. Kamu yang suruh aku ngusir Ziqiang. Tahun ini nggak bakal bisa lewat. dengerin dulu keponakan. Sekarang desa kita, desa dahe, sudah di tepi jurang. Dengerin aku, cepat cari Ziqiang. Dia pasti punya solusi. Oke, aku ikut kamu cari Wang Ziqiang gimana? Ya udah, cepat jalan. Kalian cari aku buat apa? Wang Ziqiang, kamu benar-benar serigala berhati hitam. Kamu sekarang cuma mikirin kesenangan sendiri, sama sekali nggak peduli nasib warga desa. Kamu tahu nggak, semangka di desa sudah nggak bisa dijual lagi, warga desa udah panik setengah mati. Aku udah bilang, urusan desa dahe nggak ada hubungannya lagi sama aku. Ziqiang, kamu juga bagian dari desa dahe. Patah tulang masih tersambung. Sebentar lagi tahun baru. Kamu beneran mau lihat kita kelaparan? Kalian pernah anggap aku sebagai warga desa nggak? 3 tahun, 1095 hari. Aku udah bantu kalian jual berapa banyak semangka di seluruh desa. Kamu tahu aku yang paling susah, tapi kamu di matamu. Aku cuma alat buat cari uang, dipanggil datang diusir pergi. Aku udah bilang urusan jual semangka. Jangan cari aku lagi. Wang Ziqiang, meskipun aku salah paham sama kamu, tapi kamu nggak ada tanggung jawab sama sekali. Kalau kamu nurut sama aturan, bakal diusir dari desa.
Aku malah harus berterima kasih sama kamu kalau bukan karena kamu. Aku juga nggak bakal tahu sifat asli mereka. Kamu desa Dahe yang melahirkan dan membesarkan kamu. Kamu punya tanggung jawab dan kewajiban buat bantu desa. Sekarang atas nama koperasi aku perintahkan kamu segera bantu desa selesaikan masalah jual semangka ini. Ya, Kalau nggak bisa, kita bakal nongkrong di perusahaanmu. ya. Kamu nggak perlu pakai koperasi buat tekan aku cuma warga desa. Urusan jual semangka aku nggak punya tanggung jawab dan kewajiban buat ikut campur. Kalau kalian masih terus mengganggu, aku akan panggil satpam. Wang Xiqiang, kamu tidak setia dan tidak berbakti. Apakah hatimu sudah dimakan anjing? Ibumu di bawah sana pasti tidak tenang. Kamu masih berani menyebut ibuku. Hal terburuk yang dilakukan ibuku dalam hidupnya adalah membantu kalian para pengkhianat. Wang Xiqiang, makam ibumu masih terkubur di desa. Urusan ini kamu urus atau tidak? Chen Meili, kamu mau apa? Wang Xiqiang, jangan salahkan kami kalau kami kejam. Kalau warga desa mati kelaparan, keluargamu juga tidak akan aman. Kalian berani ganggu ibuku. Coba saja. Wang Xiqiang, kamu berhenti. Keponakan sekarang harus bagaimana? Aku tidak percaya selain Wang Xiqiang. Tidak ada orang lain yang bisa bantu kita jual semangka. Kalian butuh bantuan. Wang Xiqiang ini tidak tahu berterima kasih. Demi karirnya sendiri, dia tidak peduli pada warga desa. Sungguh tidak tahu malu. Kamu siapa? Nama saya Li Sanhuo, sebenarnya adalah juara penjualan di grup Ling. Tahu-tahu Wang Xiqiang mengambil alih posisiku. Sekarang saya juga menganggur. Saya dengar percakapan kalian tadi. Sekarang kita sama-sama dalam kesulitan urusan jual semangka ini. Saya bisa bantu kalian. Benarkah kamu? Tenang saja. Asal kamu bisa bantu kami jual semangka, pasti saya akan memberi pelajaran pada Wang Xiqiang. Keponakan orang ini kurang bisa dipercaya. Dia sudah dipecat, kenapa mau bantu kita? Kamu tahu apa musuh dari musuh kita adalah teman kita. Selain itu, kamu mau semangka di desa kita busuk semua. Kali asal kamu bisa bantu kami jual semangka. Keuntungan dan bagi hasil kita bisa bicarakan. Wang Xiqiang, kamu bikin saya kehilangan pekerjaan. Saya akan cari untung dari warga desa yang bodoh ini. Baiklah kalau begitu kalian. Bawa saya lihat semangka di desa dulu, saya akan bantu cari solusi. Oke. Ayo jalan-jalan. Jalan. Cuy ini taruh di sini. Kepala desa bawa orang kepala desa tua datang. Ayo kepala desa tua. Semangka yang bagus sekali, kalian tenang saja. Ada aku di sini, semangka ini pasti akan kubantu jual. Anak muda tahun ini. Kamu harus berhasil menyelesaikan ini. Kamu adalah penyelamat seluruh desa kami ya. Warga sekalian dengarkan aku, semangka ini. Aku memang bisa menjualnya tapi butuh biaya administrasi. Liga menjual semangka ya, menjual semangka. Kenapa kamu malah meminta uang dari warga? Chen Dameizi, kamu tidak tahu. Tahun ini kondisi pasar semangka tidak bagus. Banyak daerah penghasil orang lain. Kenapa harus menerima semangka kita? Aku membantu kalian. Pasti butuh bantuan orang lain. Memberi uang suap sana-sini. Kalau kalian semua tidak percaya padaku, ya sudah, urusan ini batal. Liga, aku percaya padamu. Kamu bilang butuh berapa uang? Begini saja, setiap keluarga 10.000. Ini 10.000. Keponakan uang warga sudah habis untuk menanam semangka. Mana ada uang lagi, apalagi orang ini tidak dikenal kalau tertipu. Bagaimana nasib warga? Pastikan Wang Xiqiang kembali, kalau tidak, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Ayah, aku akan membuktikan padamu. Tanpa Wang Xiqiang, aku Chen Meili tetap bisa menjual semangka. Kepala desa warga sekalian. Mohon percaya padaku, percaya pada Liga. Kurang dari 3 hari lagi suhu akan turun drastis. Waktu kita tidak banyak, jadi begini. Semua cari uang dulu kalau ada masalah apapun. Aku Chen Meili yang bertanggung jawab. Baiklah, sudah begini. Kami percaya pada keponakan. Setiap keluarga kumpulkan 10.000. Kalau tidak punya, cari pinjam ke saudara. Yang paling penting sekarang semangka ini harus terjual. Kalau tidak bisa, aku akan pinjam dari rentenir. Asal semangka ini bisa terjual, semua bisa dilunasi. Cepat pulang cari uang.
Lin Zong, kamu cari aku. Ziqiang, kamu baru datang ke grup Lin. Sudah membantuku menyingkirkan Li Sanhuo, juga membawa kerjasama dengan konsorsium Smith. Terima kasih banyak. Lin Zong, Anda tidak perlu sungkan. Sekarang saya adalah karyawan Lin Group, seharusnya saya bekerja untuk Lin Group. Li Sanhuo ini meskipun punya kemampuan, tapi niatnya tidak baik. Dia memegang beberapa sumber daya klien penting. Kalau bukan karena Anda, saya tidak bisa mengusiknya. Lin Zong, Anda yang membesarkan Li Sanhuo. Tapi dia tidak tahu berterima kasih, sombong dengan prestasinya. Sungguh membuat hati dingin. Ziqiang, masalah desa Dahe. Anda benar-benar tidak peduli lagi? Beberapa tahun ini, saya sudah banyak membantu mereka. Tapi mereka tidak menghargai kebaikan saya. Saya sudah tidak berhutang lagi pada mereka. Ada satu hal saya tidak tahu, harus memberitahu Anda atau tidak. Orang saya terus memantau Li Sanhuo. Dia pergi ke desa Dahe. Apa katamu? Li Sanhuo niatnya tidak baik. Orang desa Dahe mungkin akan tertipu olehnya. Anda yakin tidak mau kembali untuk melihat? Mereka sedang khawatir tentang penjualan melon. Kalau percaya omong kosong Li Sanhuo, maka desa Dahe akan hancur, tidak bisa. Ibu saya sudah terlalu banyak berkorban untuk desa Dahe. Saya tidak bisa melihat mereka tertipu, saya akan kembali melihat. Saya tahu Anda bukan orang yang tidak punya perasaan. Hati-hati ya. Masukkan 2 kotak melon terakhir ini ke mobil. Cepat-cepat. Li, lihat melon kita hampir selesai dimuat. Kapan pesanan kita bisa dibayar? Tenang saja, sore ini. Uangnya akan masuk, tunggu kabar baik dari saya. Jangan biarkan dia pergi. Wang Ziqiang, kamu mau apa? Li Sanhuo, kalau kamu punya masalah hadapi saya. Kenapa kamu cari mereka? Wang Ziqiang, kamu membuat saya kehilangan pekerjaan. Sekarang kamu juga menghalangi saya menjual melon. Apa salah saya padamu, Wang Ziqiang? Kamu mau apa sebenarnya? Lau Chunzhang, dia itu penipu. Kalau kita kasih melon kita padanya, desa Dahe kita akan hancur. Kau diam, Li. Ini saya Chen Meli yang cari. Maksudmu saya Chen Meli yang menipu warga desa? Bukan, kalian semua sudah ditipu olehnya. Kau ngomong apa? Saya dan Lau Chunzhang minta bantuanmu. Kau tidak mau Li ini baik hati, mau datang membantu kita. Kamu malah datang menuduhnya. Apa kamu sengaja ingin memaksa penduduk desa sampai mati apa ya? Kepala desa tua, aku tidak. Jika kalian tertipu, maka benar-benar akan hancur tanpa harapan lagi. Diam kamu orang ini. Apa kamu berharap desa Dahe kita tidak ada yang baik? Bahkan sudah putus hubungan dengan desa Dahe, kenapa masih kembali? Wah, si jahat kecil ini. Pasti di luar sana semua orang mengutukmu, hidupmu tak karuannya. Wang Ziqiang, aku lihat kamu hanya menunggu labu kita tidak laku. Lalu kembali untuk menaikkan harga dan bernegosiasi, tak disangka. Saudara Li mau datang membantu kita, kamu marah besar. Lalu datang menuduhnya anak kecil terkutuk ini. Apa kamu benar-benar menghitung-hitung kita seperti ini? Kamu bukan manusia. Bahkan aku sebagai orang luar pun tidak tahan melihatmu membohongi penduduk desa sendiri. Kamu benar-benar bermuka manusia, tapi hati binatang tidak. Bahkan lebih buruk dari binatang. Kepala desa tua, katakan apapun tentang aku. Tapi dia penipu, aku tidak ingin kalian ditipu sampai habis modal. Omong kosong, apa mungkin kamu sebaik itu? Semakin kamu menjatuhkan saudara Xiao Li, semakin terbukti kalau saudara Xiao Li bisa dipercaya. Jika kamu mau kembali ke desa Dahe, minta maaf dengan tulus. Berlutut dan mengakui kesalahan. Kamu bahkan menuduh tamu kita. Hati kamu kok bisa sejahat itu? Apa kamu makan batu bara saat kecil? Kepala desa, jangan pernah biarkan dia kembali ke desa Wang Ziqiang. Dulu saat kami memohon padamu betapa kejamnya kamu, apa kamu lupa? Sekarang kamu menyesal ingin kembali, sudah terlambat. Pergi kamu, desa Dahe tidak butuh anak kecil sepertimu, saudara Li. Abaikan dia, ayo pergi. Yi Chiang tolong ucapkan terima kasih kepada penduduk desa untukku. Uang ini anggap saja sebagai kompensasi untukku. Berhenti kamu. Lepaskan aku. Dasar brengsek. Bagaimana kamu berani menyentuh saudara Xiao Li? Wang Ziqiang. Coba sentuh satu jari saudara Xiao Li. Percayalah, penduduk desa akan mengirim kamu ke neraka. Wang Ziqiang, lihatlah. Penduduk desa begitu tidak percaya padamu, kenapa kamu begini? Li Sanhuo, apa kamu manusia? Banyak penduduk desa setahun cuma dapat sedikit uang. Kamu tipu uang mereka, apa kamu tidak takut kena azab Tuhan? Penduduk desa, aku benar-benar ingin membantu kalian. Aku tidak ingin kena azab Tuhan. Kalau gini mending gak usah jual deh. Bantuin turunin semangka dulu. Ini uangnya, ambil aja, jangan-jangan. Li, jangan ingkar janji dong. Kan kamu udah janji sama aku.
Kalau gak ada kamu warga sini tahun ini hancur semua. Wang Ziqiang kayaknya kamu yang pantas kena azab. Tinggal 3 hari lagi suhu bakal turun drastis. Kamu gak mau bantu jual semangka malah ngelarang orang lain bantu. Buset tega banget sih gak pantas jadi manusia. Warga sekalian saya Chen Meili siap jamin dengan reputasi saya. Kalau ada masalah apapun semua kerugian. Saya Chen Meili yang tanggung. Bagus banget, bagus banget. Chen Meili. Ratusan penduduk desa Dahe bisa bangkrut. Kamunya sanggup tanggung? Sekalipun bapakmu datang, bapakmu juga gak sanggup. Kamu si imut-imut desa, Dahe kita sekalipun tertipu. Gak bakal nerima kamu si brengsek pergi sana. Ibunya ngapain ngelahirin kamu si imut-imut? Kalau kita tertipu, kita juga rela gak usah kamu urus. Oke. Ini kata kalian ya. Liga tenang aja ada kami di sini. Wang Ziqiang Gok Bakel Barony APA. Warga sekalian tenang, saya pasti gak bakal mengecewakan. Harapan warga sebentar lagi. Saya kirim orang bawa uang tunainya. Bagus banget. Terima kasih ya. Keponakan emang kamu yang bisa. Di saat genting bisa selesaikan masalah. Iya nih tahun ini kondisi pasar gak bagus. Tapi si Xiaoli bisa jual semangka kita dengan harga tinggi. Biaya administrasi 10.000 itu worth it ya. Kalau kalian kasih dia biaya administrasi 10.000. Terus kenapa? Liga mau bantu kita jual semangka. Kita ngeluarin uang sedikit kenapa sih? Si Xiaoli bantu kita jual semangka. Kasih dia uang juga wajar. Kamu si imut-imut. 1 sen pun gak bakal dikasih. Kalian tertipu aja gak sadar. Sekarang lapor polisi masih bisa. Wang Ziqiang jangan main-main ya. Dari mana kamu datang balik sana desa Dahe? Gak bakal pernah terima kamu lagi. Berhenti. Kalian masih mau apa lagi? Wang Ziqiang kamu sudah berkali-kali merusak urusan warga desa. Sekarang mau pergi tidak semudah itu kepala desa. Hari ini kita harus memutus hubungan dengannya biar dia nanti tidak ada alasan lagi untuk kembali dan membuat masalah benar. Saya usul. Kita gali kuburan ibunya. Itu akan menyelesaikan semuanya benar. Benar gali kuburan. Wang Ziqiang. Ini kamu yang memaksa warga desa sampai ke tahap ini, jangan salahkan orang lain. Setelah ibumu tidak ada lagi di desa Dahe, kamu juga tidak perlu kembali lagi, ayo gali kuburan. Kalian berhenti. Ayo. Gali kuburan pergi minggir. Lepaskan saya. Melahirkan kamu anak yang tidak berguna. Ibumu tidak bisa lepas dari tanggung jawab, biarkan dia di sini. Kami tidak mau kena sial. Hari ini, kita akan mengusir ibu dan anak yang tidak berguna ini. Keluar dari desa mulai hari ini desa Dahe. Tidak boleh kamu memasuki si tangga lengkap benar. Berhenti. Tidak. Ibu. Tidak. Halo ayah, bagaimana? Ziqiang sudah kembali. Ayah tenang saja labu warga desa. Sudah saya jual semua. Bagus meskipun kali ini pemilihan gagal, tapi pemilihan akhir tahun. Desa kita masih ada kesempatan, tunggu saja saya sekarang pulang. Kalian pasti akan menyesal. Menyesal kamu pikir ayah saya akan kembali? Untuk membela kamu yang membantu warga desa menjual labu adalah saya. Yang diusir siapa tidak ada yang peduli. Kamu tidak ada nilainya lagi. Sekarang kamu seperti anjing terlantar. Wang Ziqiang, kalau kamu patuh, pergi bersihkan toilet saat desa Dahe menjadi desa percontohan. Kamu masih bisa dapat bonus. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri, desa percontohan. Kalian bermimpi. Kalian sudah hancur. Wang Ziqiang, sekarang kamu berbohong seperti ini. Apa gunanya? Kepala desa uangnya sudah dibawa. Ternyata Xiaoli ini sangat efisien dalam bekerja. Dengan uang ini, pinjaman dan rumahku pasti aman.
Ini setidaknya ada ratusan ribu kan. Semua ini berkat jasa bos kecil kita. Sudah kubilang asalkan kalian percaya padaku. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian Wang Ziqiang. Sekarang kamu sudah menyerahkan? Desa Dahe tetap baik-baik saja tanpamu. Bisa tetap baik. Keponakan aku sudah tahu. Mempercayaimu adalah pilihan yang paling tepat. Kita tidak hanya mendapatkan uang ini, tapi juga hadiah desa percontohan. Kamu terlalu cepat senang Chen Meili. Kamu tidak hanya merugikan desa Dahe, tapi juga merugikan ayahmu sendiri. Kamu telah membuat masalah besar. Kamu ngomong sembarangan. Di depan fakta kamu masih mau membela diri. Baiklah. Aku akan tunjukkan padamu hasil panen warga tahun ini. Berapa sebenarnya? Ini bagaimana bisa begini? Kenapa semuanya kertas? Uangnya mana? Kita. Apakah kita ditipu? Tidak mungkin Kak Li tidak mungkin menipuku. Aku akan telepon Kak Li. Tidak mungkin. Keponakan bagaimana? Teleponnya tersambung tidak. Uang kita mana? Telepon Kak Li mati, kita ditipu. Selesai, laporkan ke polisi. Cepat laporkan ke polisi. Berhenti, kamu tidak boleh pergi. Lepaskan. Wang Ziqiang, kamu jelas tahu orang itu penipu. Kenapa tidak memberitahu kami? Sudah kukatakan, sudah kuberi nasihat. Kalian masih mau aku bagaimana? Wang Ziqiang, kamu tidak boleh pergi. Lisan Huo datang untuk membalas dendam padamu dan merugikan kami. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Kamu tidak punya malu. Aku tidak peduli, kamu harus bertanggung jawab atas hal ini. Kalau tidak, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Wang Ziqiang, kamu dan ibumu hidup adalah orang desa Dahe. Mati adalah hantu desa Dahe kalau kamu tidak peduli pada kami. Petir akan menghantammu. Ya, kamu yang membuat kami bangkrut. Kamu kalau tidak peduli hari ini, jangan harap bisa meninggalkan desa Dahe. Lepaskan aku. Semuanya berhenti, apa yang kalian lakukan ini? Ini, Ziqiang, kamu ini sedang apa? Kenapa ini ibumu? Paman Chen. Untuk detailnya tanya mereka saja. Aku akan membawa ibuku pergi dari sini mulai sekarang. Aku dan desa Dahe sudah putus hubungan. Ziqiang, kamu tidak boleh pergi. Aku pasti akan menanyakan sampai jelas. Memberimu jawaban yang memuaskan. Katakan ada apa sebenarnya. Ketua Chen, koperasi kalian harus bantu desa kami cari solusi anakmu. Menyuruh kami menggali kuburan ibu Ziqiang, mengusir Ziqiang. Bilang dia akan bantu kami jual melon, sekarang melon itu semuanya sudah diambil orang. ayah, kenapa kamu? Kamu anak durhaka tidak berguna. Bukankah aku sudah bilang suruh kamu minta Ziqiang kembali? Kenapa kamu tidak dengar kata-kataku? Wang Ziqiang itu cuma warga biasa. Desa sebesar ini tidak bisa hidup tanpa dia. Aku. Ketua-ketua. Selesai. Semuanya selesai, Ziqiang. Aku tidak menyangka dalam beberapa hari aku pergi. Kamu sudah mengalami penderitaan sebesar ini, aku tahu. Sekarang apapun yang dikatakan sudah tidak ada artinya lagi. Bisakah lihat dari sudut pandangku, Paman Chen? Kamu tidak perlu bicara lagi. Aku sudah putus hubungan dengan desa Dahe. Tidak boleh kamu dan ibumu. Hidup adalah orang desa Dahe, mati adalah hantu desa Dahe. Kamu tidak boleh pergi diam. Ziqiang, ini desa Dahe yang salah padamu. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk desa Dahe. Bagaimana memilih itu adalah kebebasanmu. Aku mewakili desa Dahe minta maaf padamu. Ini. Paman Chen 3 tahun ini. Kamu yang paling baik padaku lihat dari sudut pandangmu. Aku bisa bantu cari melonnya kembali. Ini juga bisa dibilang hal terakhir yang kulakukan untuk desa Dahe. Ruo 11 sekarang bisa melacak lisan Huo. Lihatlah ini semangka kami. Bagus sekali, tidak ada yang hilang. Uang Rp10.000 kalian masing-masing. Karena terlambat dikejar sudah dialihkan oleh lisan Huo. Tapi orang-orang Pak Lin mengawasi dengan ketat semangka ini belum sempat diolah. Ini.
Ketua Chen, tolong bantu kami cari solusi. Kalau semangka ini tidak bisa diolah, kami semua tidak bisa hidup. Masa kamu berani minta tolong padaku? Zhiqiang sudah memberikan kontribusi besar untuk desa ini. Tanpa mereka ibu dan anak tidak mungkin ada kalian sekarang. Kalian ini serigala tak tahu terima kasih. Hanya demi keuntungan kecil. Terus mengusir Zhiqiang. Kalian tidak pantas kaya. Masalah yang kamu buat sendiri tanggung sendiri. Ayah, Kamu tidak boleh pergi, kami semua mendengarkanmu. Hingga menjadi seperti ini, tinggal 3 hari lagi. Kamu harus bantu kami cari solusi, kalau tidak, ayahmu juga tidak bisa menyelamatkanmu. iya dulu kan kamu yang bilang. Kalau ada masalah kamu yang tanggung. Semangka ini tidak bisa terjual. Kita semua tidak bisa hidup dengan tenang. Apa aku bilang tidak peduli pada kalian sekalipun mati. Aku akan bantu kalian jual semangka ini. Tinggal 3 hari, kamu mau bagaimana? Dia Wang Zhiqiang jual semangka lewat siaran langsung. Maka aku juga akan siaran langsung. Terima kasih semuanya. Selamat datang keluarga di siaran langsung Desa Dahe kami. Semangka kami ini aku tunjukkan pada kalian. Semuanya besar, berisi, beratnya pas. Lau Chunsang ini bisa berhasil. Waktu itu Zhiqiang jual semangka tidak pernah menari. Sekarang ini kita hanya bisa jalan pelan-pelan. Dulu seharusnya tidak usir Zhiqiang. Menurutku ini juga gara-gara si cewek ini sembarangan. Sekarang ngomong apapun sudah terlambat. Semangka kita ini kelihatannya. Kulitnya tipis, dagingnya tebal. Terima kasih Kiangge sebagai pengguna pertama. Di siaran langsung kami, aku Chen Meli di sini. Beri diskon 50% lagi untuk Kiangge akibatnya sendiri. Karena Kiangge mau mendukung. Aku juga akan mendukung. Terima kasih atas dukungan kalian. Semuanya sangat mendukung aku Chen Meli untuk mengungkapkan perasaanku. Aku akan menari lagi untuk kalian, ayo. Kak Yang sudah berhenti siaran selama beberapa hari. Kenapa ruang siaran sekarang jadi cewek? Jangan-jangan ini muridnya Kak Yang. Sudahlah, mari kita dukung saja. Gadis ini jago banget jualan online, belum setengah jam. Sudah terjual ratusan pesanan. Kalau terus kayak gini buah-buahan di desa kita, bisa habis terjual dalam 3 hari. Maaf ya semua. Jaringanku lagi bermasalah, aku mau restart siaran dulu. Tunggu ya 5 menit lagi kita lanjut, jangan kemana-mana. Sekarang aku bersihkan keringat dulu. Keponakan minum dulu. Siaran online ini bikin capek banget. Aku nggak nyangka kamu jago banget menari. Aku dulu ambil jurusan tari waktu kuliah. Aku dengar di kabupaten ini, besok lusa ada kompetisi siaran produk lokal. Kalau kita ikut, pasti bisa selesai sebelum cuaca dingin ekstrim datang. Dan semua buah-buahan ini bisa terjual habis. Keponakan, kalau harganya segini, meskipun buahnya habis terjual, pendapatannya juga akan berkurang banyak. Aku mikir gini, kalau jual buah ke depannya bisa nggak kita naikin harganya? Naik harga nggak deh, sekarang bisa laku aja. Sudah bagus kalau kalian mau untung. Ya harus hemat biaya. Jangan pakai jasa pengiriman yang mahal. Kemasannya juga dibuat sederhana aja ya. Memang anak kuliahan pikirannya cerdas. Oke, kita lakukan begitu. Pak Kepala Desa, buahnya sudah busuk, masih mau dikirim. Kalau busuk ya dibuang. Ini kan uang. Internet ini nggak kelihatan, nggak bisa diraba. Bisa apa sama kita? Lah, kotaknya kok masih pakai yang bagus. Pakai yang murah aja kan sudah bilang. Ini sisa yang mahal habis, ini pakai yang murah. Zhiqiang, tadi ada cewek bilang dia dari desa Xiaohe, pengen ketemu kamu. Kak Chen, kenapa kamu datang? Duduk dulu. Zhiqiang, aku tahu masalahmu dengan desa Dahe. Aku tahu, orang-orang desa Dahe itu nggak tahu diri. Kamu yang jadi korban. Kak Chen, kamu datang ke sini. Pasti ada urusan dengan desa Xiaohe ya? Zhiqiang, aku nggak mau bohong. Secara logis desa Xiaohe dan desa Dahe itu berdekatan. Perkembangan dua desa seharusnya hampir sama. Tapi 3 tahun ini, kamu sudah membantu desa Dahe menjual banyak semangka. Semangka desa Xiaohe jadi lebih susah dijual. Tahun ini pasarnya kurang bagus. Warga desa hampir tidak bisa makan. Kak Chen, selama ini saya selalu membantu desa Dahe, memang tidak mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pasar, katakanlah. Kamu ingin saya bantu bagaimana?
Wah, bagus sekali, saya ucapkan terima kasih atas nama Desa Xiaohe. Ini 2 hari lagi di kabupaten akan ada live streaming persiapan tahun baru. Saya ingin minta tolong, jualkan barang-barang kami. Banyak atau sedikit tidak masalah, asalkan warga desa bisa makan. Kalau kamu mau ambil untung di tengah kami juga tidak masalah. Bagaimana menurutmu? Begini Kak Chen, bawa saya ke ladang dulu. Baik. Kak Chen. Tidak menyangka semangka desa Xiaohe ternyata lebih bagus dari desa Dahe. Semangka seperti ini tidak seharusnya membusuk di ladang. Desa Xiaohe kami memang miskin tapi tidak pernah malas. Semangka ini untuk dimakan orang. Setiap lingkungan dan tahapannya kami gunakan yang terbaik, tidak pernah menghemat. Kak Chen tenang, saya tidak akan mengecewakan usaha warga desa semangka di sini. Saya akan bantu jual semuanya. Wah, bagus. Kak Chen. Zhiqiang desa Xiaohe kami. Tidak seberuntung desa Dahe telur-telur ini. Harap kamu terima ke depannya. Desa Xiaohe adalah rumahmu. Kami semua adalah keluargamu, iya. Selanjutnya produk unggulan dalam lomba live streaming adalah semangka Jinlin. Peserta lomba adalah Desa Dahe dan Desa Xiaohe. Kalau Zhiqiang masih ada, apakah koperasi kalian masih perlu ikut lomba live streaming ini? Semoga putrimu bisa membawa harum. Jual semua semangka ini, aduh. Saya yang tidak mendidik putri saya dengan baik dulu. Saya seharusnya tidak membiarkannya datang ke Desa Dahe. Mari kita sambut peserta dari Desa Dahe. Katanya, asalkan menang pertandingan ini, kita bisa dapat hadiah dukungan 500.000 dari kabupaten. Keponakan, hari ini, kita andalkan kamu. Wah, tahun ini cuma desa Xiaohe yang bersaing dengan kita soal semangka, tapi di desa mereka. Bahkan anak mudanya nggak ada, mungkin yang bisa main HP pun nggak ada. Kita pasti menang, hahaha. Mari kita sambut peserta dari Desa Xiaohe. Wang Zhiqiang, apa maksudmu? Kamu bantu jual semangka desa Xiaohe. Nggak boleh ya? Desa Xiaohe itu miskin banget. Mereka kasih harga berapa sih sampai kamu mau jual semangka? Di dunia ini nggak semua hal bisa diukur dengan uang. Aku bantu mereka jual semangka. Nggak terima uang sepeser pun. Kamu bantu orang luar menganiaya orang sendiri. Dasar anak anjing, binatang terkutuk. Orang kaya kamu pantas masuk neraka. Wang Zhiqiang, jangan lupa. Kalau bukan karena dulu Desa Dahe menampung kamu dan ibumu, kalian berdua udah mati kelaparan di gunung. Hutang budi dulu. Aku dan ibuku udah lunas, sekarang aku nggak berhutang apa-apa sama Desa Dahe. Desa Xiaohe, kalian nggak tahu malu ya? Ngambil orang lain nggak takut kena karma ya? Dulu kalian yang mengusir Zhiqiang kalau kena karma. Ya, kalian para pengkhianat. Wang Zhiqiang, di mata mereka kamu orang hebat. Tapi aku Chen Meili nggak terima. Hari ini kita akan bertanding. Di depan semua orang aku mau buktikan. Aku Chen Meili lebih hebat dari kamu. Aku hari ini nggak datang untuk bertanding. Aku datang untuk bantu warga jual semangka. Zhiqiang, jangan terlalu banyak tekanan. Kamu mau datang bantu kita udah cukup. Walaupun nggak ada yang laku, kami Desa Xiaohe akan ingat kebaikanmu. Tenang aja Chen Ji, kita mulai ya. Keponakan, jangan kasih kesempatan.
K binatang Wang Zhiqiang itu kita kuma perlu jual. Semangka yang tersisa tahun ini kita masih bisa untung banyak. Peserta dari kedua pihak sudah siap. Waktu siaran langsung 2 jam. Aku umumkan sekarang mulai. Produk khas desa, Dahe siaran langsung lagi, katakan sesuatu, untuk mencegah penipuan online. Kenapa masih wanita ini? Apakah Qiang sudah tidak siaran lagi? Halo semuanya, selamat datang. Mohon dukungannya untuk kami. Sekarang saya jual semangka besar dari desa Xiaohe. Desa kami tidak hanya punya semangka besar tapi juga semangka kecil. Mari lihat ini semangka besar Xiaohe. Ada juga semangka kecil Xiaohe. Wah, ada pesanan cepat Pak Kepala Desa, siapkan. Siapkan 200 pesanan lagi. Baiklah. Lihat kan saya bilang semangka desa kita laris. Hehehe, semangka kita memang bagus. Semangka kita berkualitas, hehehe Wang Zhiqiang. Lihat kan, bukan cuma kamu yang bisa jualan online. Fakta membuktikan saya lebih hebat dari kamu. Aduh, bersaing dengan desa kita. Mereka siapapun yang mereka ajak jualan tidak akan bisa. Ya sudah, desa Xiaohe. Tahun depan jangan tanam semangka lagi, mending datang saja kerja di desa kami. Nanti kami kasih upah pasti lebih baik dari sekarang. Hahaha, saya percaya pada Zhiqiang. Dan juga percaya semangka desa Xiaohe pasti akan disukai pasar. Keduanya sama-sama siaran langsung. Chen Meili pakai akun Zhiqiang yang punya puluhan ribu followers. Sedangkan Zhiqiang pakai akun baru sepertinya. Desa Xiaohe akan kalah. Belum tentu. Jangan lupa dulu Zhiqiang juga mulai dari akun baru dan berhasil. Dia mengandalkan sikap bertanggung jawab dan kualitas yang baik. Lihat semangka yang kamu beli dari desa Dahe. Semuanya busuk. Gimana mau dimakan? Kenapa bisa begitu? Lihat semangka kami ini, beratnya pas. Aduh, ada yang retur. Waktu siaran 2 jam sebentar lagi habis. Meskipun ada fluktuasi, Zhiqiang tetap sulit mengejar. Hei Pak Kepala Desa, siapkan 100 pesanan lagi. Wang Zhiqiang, lihat kamu sampai sekarang. Belum ada satupun pesanan apa yang bisa kamu bandingkan dengan saya. Jangan menyerah, kita harus mengalahkan mereka. Biarkan mereka tidak bisa menjual satupun, hehehe. Zhiqiang, tidak apa-apa, kamu sudah berusaha maksimal. Semuanya kalian pasti tahu karakter saya, Wang Zhiqiang. Percayalah pada saya dan pesanlah, saya jamin tidak akan mengecewakan semua yang hadir di sini. Wang Zhiqiang yang diakui oleh netizen adalah merek desa Dahe, bukan kamu. Tanpa traffic, meskipun kamu berbicara seindah bunga, tidak akan ada yang membeli semangkamu, hahaha. Siapa bilang tidak bisa dijual, Kak Chen? 10.000 pesanan. Wang Zhiqiang, kamu gila ya? Data sudah melampaui, bagaimana mungkin? Zhiqiang menggunakan akun baru. Bagaimana bisa cepat sekali meningkat? Ini efek penggemarnya, dia menjual semangka. Bergantung pada reputasi dan pesona pribadinya. Aduh, ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Zhiqiang, kami memang meremehkanmu. Bagaimana mungkin? Kak Chen, 10.000 pesanan. Zhiqiang, apakah aku sedang bermimpi? 10.000 pesanan desa Xiaohe, kami belum pernah menjual sebanyak ini. Tunggu, aku akan segera memberitahu orang untuk mempersiapkan. Baik. Terima kasih semuanya. 10.000 pesanan, bagaimana Wang Zhiqiang bisa menjual sebanyak ini? Desa Xiaohe tahun ini akan kaya. Aduh, ini hanya keberuntungan sementara mereka, ketua kecil. Wang Zhiqiang bisa menjual 10.000 pesanan, maka kita tidak bisa menjual 100.000 pesanan. Benar juga. Aku tahu. Semua keluarga sekarang ini waktunya. Ada beberapa barang palsu juga sedang live, tolong pastikan kalian memilih
Semangka asli Desa Dahe yang suka bisa langsung pesan. Dukung Desa Dahe, dukung saya Chen Meli. Pesanan Desa Dahe tidak naik malah turun. Tingkat pengembalian malah meningkat. Jika terus begini Desa Dahe akan kalah. Keponakan, jika kita tidak bisa menjual lebih dari dia, malu besar kamu, cepat cari cara. Sepertinya tidak bisa tidak melakukan sesuatu. Untuk menunjukkan saya akan menari sedikit. Sebuah lagu subjektri untuk kalian semua. Malu Chen Meli ini. Meskipun kemampuan menjualnya biasa saja, tapi semangat pantang menyerahnya mirip banget sama kamu waktu muda. Kak Chen tambah 100 pesanan lagi. Oke. Kukira ada kemampuan apa. Ternyata cuma jual tampang anak perempuan gitu. Nggak malu-maluin. Kalian ngerti apa sih HMPH? Beli melon kami bisa nikmatin acara yang seru. Ini bonus buat kita. Iya, ini namanya mengikuti perkembangan zaman. Hei, kalau bisa kamu juga nari. Cih. Jual melon ya jual melon, kok pakai baju gitu nari. Pasti bukan host yang benar. Aku mau laporkan dia. Teman-teman lihat aku udah nari lama banget. Tolong dukung melon desa kami. Tolong ya semuanya. Teman-teman melon dari desa Xiaohe ini. Dari pemilihan bibit, pengaturan tanah, sampai penanaman panen dan pengiriman. Semua dilakukan sesuai standar. Pastiin kalian dapat melon yang paling segar. Kalau ada yang suka makan semangka, buruan pesan. Selanjutnya aku bakal buka satu melon langsung di sini. Perhatikan ya. Kalau bisa lihat ketebalan kulit melon kami. Sama kepadatan dagingnya selanjutnya. Buat yang suka makan semangka, buruan pesan. Terima kasih teman-teman, Kak Chen tambah 100 pesanan lagi. Keponakan udah lebih dari 20 menit. Kenapa belum ada yang terjual? Iya nih di sebelah sana. Secepat kedipan mata, udah hampir 1000 pesanan terjual. Nggak usah buru-buru, aku lagi mikirin caranya. Para kakak-kakak. Aku bisa penuhi permintaan kalian. Pesan dukung aku ya. Aku bakal nari lagi. Muka tua aku ini. Hari ini udah dipermalukan sama dia. Pak Kepala Desa. Siapin 50 pesanan lagi. Oke. Semuanya. Sisa 20 menit lagi. Pak Kepala Desa. Sudah kerja keras setengah hari cuma dapat 50 pesanan. Ini mana cukup. Aduh para keluarga. Kalau kalian tidak mendukung saya, maka kalian tidak akan melihat saya menari lagi. Pak Kepala Desa, siapkan 100 pesanan lagi. Baik. Wang Ziqiang, lihatlah bagaimana kamu bisa mengalahkan saya kali ini. Bukan. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Apakah live stream saya diblokir? Apa yang terjadi? Kenapa saya diblokir? Apa yang saya lakukan? Siapa Chen Meli? Kami menerima laporan, mohon bekerja sama dengan investigasi kami. Laporan? Siapa yang melaporkan saya? Chen Meli, kami menerima banyak laporan.
Anda melakukan promosi palsu melalui internet menjual buah palsu. Silakan ikut kami. Saya tidak melakukan promosi palsu. Juga tidak menjual buah palsu melon yang saya jual. Semua melon bagus. Masih berani membantah, tidakkah kamu melihat evaluasi di belakang? Kenapa bisa begini? Pak Kepala Desa. Melon yang kalian kirim ke netizen, apakah itu melon busuk? Ini. Bukan, kenapa kalian diam saja? Ada apa? Silakan ikut kami kembali. Saya tidak pergi, livestream ini belum selesai. Lagi pula kamu tahu siapa saya? Aduh ayah. Keponakan. Ayah? Cepat katakan sesuatu padaku. Meili, kamu ikuti investigasi saja. Urusan kompetisi, kamu tidak usah peduli. Ayah? Pergi. Eh. Jangan pergi, kalian jangan pergi, Lau Chen. Kamu bisa melihat anakmu sendiri dibawa pergi. Meili pergi, siapa yang akan menjual melon untuk kita? Kalian masih ingin menjual melon, tidak malu. Lihatlah anak saya sudah seperti apa karena kalian. Ternyata apa yang dikatakan Ziki yang benar. Kalian adalah sekelompok serigala yang tidak tahu terima kasih. Sama sekali tidak layak dibantu kalian. Biarkan saja hidup mati sendiri. Kepala desa lama dulu sudah bilang sama kamu. Jangan jual melon jelek sekarang begini. Semuanya hancur. Desa Dehi Kilyar di tengah jalan Sayau mungkin. Kompetisi live streaming produk lokal kali ini dimenangkan oleh Desa Xiaohe. Selamat kepada Desa Xiaohe mendapatkan dana bantuan 500.000 yuan. Zikiang, kita menang. Terima kasih. Kak Chen, melon kita tidak hanya bagus kemasannya juga cantik. Makanya disukai netizen, ini wajar. Zikiang, saya kurang paham soal live streaming. Bisa kamu jelaskan ke kita? Bagaimana cara jual melon ini? Wah, dulu Zikiang kerja siang malam. Bantu kalian jual barang kalian, gak ada terima kasih. Sekarang tahu Zikiang penting sudah terlambat. Si Chen Zikiang itu juga orang. Desa Dahe kamu bisa kayak hari ini. Itu juga berkat kami. Saya malah harus berterima kasih. Kalau bukan karena kalian usir Zikiang juga gak bakal bantu Desa Xiaohe. Zikiang, hari ini saya baru tahu. Jualan live streaming ini memang harus kamu. Sebelumnya saya buta. Bisa kamu bantu kita jual? Iya. Kenapa saya harus bantu kalian? Ya kalian berdua umurnya sudah 100 tahun lebih, masih malu gak? Dulu kalian yang usir Zikiang. Sekarang malu-malu datang minta tolong dia. Cepat tutup mulut, ini urusan Desa Dahe. Ada urusan apa kamu? Kepala desa lama saya sudah bukan. Orang Desa Dahe lagi, sebelumnya saya sudah bilang gak mau ulang. Soal live streaming tanya aja ke Chen Meili. Kak Chen, ayo kita ambil hadiahnya. Bagus, 500.000 Desa Xiaohe tahun ini. Benar-benar panen besar. Zikiang. Sudah siap semuanya, mereka kembali. Kak Chen, ini semua. Zikiang, duduk sini. Semua duduk, ayo. Zikiang, selama ini melon desa susah dijual. Desa kami jadi makmur karena ada kamu. Semua warga bisa menghasilkan uang tahun ini di Desa Xiaohe. Kita bisa merayakan tahun baru dengan bahagia. Ya, semua semangka itu diangkut. Kami seperti sedang bermimpi. Benar, Zikiang. Saya minum untukmu. Kakak Chen. Zikiang, Kamu ngapain sih? Ayo berdiri dan bicara. Zikiang, kami tidak seperti Desa Dahe. Mereka yang tidak tahu terima kasih, kami semua tahu. Semangka bisa laku karena ada kamu. Kalau tidak ada kamu, semangka sebaik apapun, tidak ada yang tahu. Kami semua sudah berdiskusi. Setiap kilo semangka kami kasih kamu 1 yuan. Asal kamu mau terus bantu kami jual. Kamu bisa ajukan syarat apapun. Ya, nanti sini jadi rumah kamu.
Kami semua keluarga kamu tahun baru ini. Kamu merayakan di desa kami. Asal warga bisa bantu kami tidak akan bilang tidak. Benar? Ya. Saya bantu desa Dahe 3 tahun. Mereka tidak pernah ucapkan terima kasih. Sama-sama petani semangka. Perbedaan sikap sangat besar. Tenang warga desa, nanti urusan jual semangka desa Xiaohe. Saya yang tanggung jawab. Ah, baik. Tapi, kalian harus keluar uang dulu. Ziqiang, kamu maksud mau minta uang? Kakak Chen, kamu salah paham. Saya sebenarnya ingin membuat semangka kita menjadi buah premium pakai pupuk organik. Jadi harganya lebih mahal. Tidak tahu kalian mau tidak? Ah, Ziqiang, ternyata kamu memikirkan semangka desa kami. Kami yang berpikiran sempit, Ziqiang. Kamu baik pada kami semua, dengar kamu. Ya, kami dengar kamu. Kalian tidak takut. Saya ambil untung dari pupuk kalian. Ziqiang, kami percaya padamu. Percaya padamu saya usulkan. Kasih Ziqiang 1 kilo 2 yuan, jangan biarkan dia ikut kita. Susah payah tanpa hasil ya. Baik. Mari kita mulai dari sekarang. Buat kerjasama jangka panjang. Pak Kepala Desa, lihat semangka ini. Masukkan saja. Keponakan, akhirnya kamu kembali. Semangka kita baru terjual 30%. Bagaimana dengan 70% sisanya? 70%. Kenapa masih banyak sekali? Waktu di live streaming banyak yang beli. Tapi kemudian banyak yang dikembalikan. Itu bukan urusan saya. Apa maksudnya bukan urusanmu? Kami jadi begini. Semua karena kamu. Ya, kalau bukan karena kamu mengusir Ziqiang, semangka tidak akan susah dijual. Sekarang tidak hanya bonus teladan yang hilang, bonus tahun baru juga hilang desa kami. Tidak bisa merayakan tahun baru semua karena kamu. Apa hubungannya dengan saya? Saya sudah membantu kalian banyak. Tapi kalian menipu dengan barang jelek, membuat pesanan dikembalikan. Saya juga ditangkap dan diselidiki, ini hutang. Saya belum menghitung dengan kalian. Keponakan, dulu kami buta oleh keserakahan. Lihatlah, atas nama persaudaraan desa kita, tolong bantu kami lagi. Aduh keponakan, tinggal 1 hari lagi. Suhu akan turun drastis, ini harus dijual murah. Kamu tidak bisa membiarkan semangka busuk di ladang kita. Juga tidak bisa menanam tanpa hasil. Kalau tidak, kami tidak bisa bertahan hidup. Sudah, saya tidak bilang tidak mau membantu kalian. Saya akan cari cara lain. Halo ayah, semangka di desa susah dijual, bagaimana ini? Kamu tanya saya bagaimana, dulu saya suruh kamu minta tolong Ziqiang, kamu bagaimana melakukannya. Sekarang kamu tanya saya bagaimana. Saya di depan pimpinan kabupaten. Benar-benar kehilangan muka semua karena kamu. Melon gak laku. Koperasi terpaksa bangkrut. Nangis malu gak sih? Lu mesti minta tolong sama Ziqiang. Kenapa mesti minta tolong lagi ayah? Aku nggak mau. Yang penting gengsi atau masa depan lu. Lu pikirin sendiri. Ayah gimana nih? Ziqiang, mobilnya udah siap. Makasih ya Pak. Ambil melon ini buat di jalan. Berhenti. Gila lo, bahaya banget tau. Semua jangan pergi. Chen Meili ngapain sih? Chen Meili, ngerti nggak sih ini bukan melon desa kita. Nggak ada hak lu ngatur. Nggak peduli, melon desa kita nggak laku. Kalian juga jangan jual. Wang Ziqiang berani nggak lihat melon kita.
Nggak laku malah bantu orang lain jual melon. Kita nggak bakal biarin si pengkhianat ini tenang. Aku kutuk melon ini bikin orang mati hus. Yang usir si Kiang kan kalian. Sekarang bikin onar juga kalian. Kalian keterlaluan banget. Mau lewat boleh. Tapi kalian harus jual semua melon desa kita kalau enggak. Melon di mobil ini bakal kita hancurin. Chen Meili. Lu nggak peduli sama reputasi lu sendiri. Reputasi koperasi juga nggak peduli. Iya kalau ayah elu tahu elu bikin onar. Apa akibatnya aku udah nggak ada jalan lagi. Ini semua gara-gara kalian. Jangan banyak bacot Wang Ziqiang, aku tanya. Melon ini lu jual nggak? Kalian mau rampok ya? Pak Lin datang. Chen Meili, lu ngeblokir jalan di depan umum. Nggak tahu aturan sekolah bertahun-tahun percuma. Aku hitung sampai 3 kalau kalian nggak pergi. Aku upload video ini ke internet. Boleh lagian melon desa kita. Nggak laku juga lu upload aja. Bisa nambah popularitas kita. Nggak boleh jangan diumbar. Pak Lin lu kan sering. Belanja sama kita boleh nggak kasih. Kita kesempatan lagi. Aku nggak mau kerja sama pengkhianat takut ketemu. Nasib yang sama dengan Ziqiang, kalian memang sengaja membuat masalah. Kalau begitu jangan salahkan saya kalau saya unggah videonya. Jangan. Kami pergi. Keponakan. Bagaimana bisa kita pergi sekarang dia belum setuju untuk menjual semangka kepada kita? Apa gunanya kamu tinggal di sini, kita tidak bisa melawan Linruo 11. Si Kiang HMPH kamu tunggu saja. Masalah ini belum selesai denganmu. Tunggu sebentar. Semangka dari desa Xiaohe harga pasarnya 5 yuan per kilo. Semangka ini beratnya 10 kilo. Bayar ganti rugi. Kamu. Ini untukmu. Pergi. Lin, terima kasih sudah membantu. Tidak usah sungkan. Lin, kenapa kamu datang? Ziqiang, saya ingin merepotkanmu dengan satu hal. Hubungan kita apa repot-repotnya? Begini, Bos Qian dari Bar Huanle. Adalah teman saya, dia baru-baru ini ingin membeli beberapa semangka. Jadi saya ingin bertanya padamu, lihat di desa, apakah masih ada stok? Masih ada beberapa stok di desa. Sebenarnya untuk dimakan sendiri oleh warga, kalau ada bos yang mau, maka kami akan menjualnya semua. Kalau begitu terima kasih banyak, saya akan memberikan kontak kepada Bos Qian selanjutnya biar dia yang menghubungi kalian. Lin, kamu datang dari jauh. Apakah hanya untuk satu hal ini? Benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Baru-baru ini perusahaan kedatangan beberapa klien yang sulit. Mereka menyebut namamu dan meminta kamu yang berkomunikasi. Kalau tidak, saya tidak akan mengganggumu. Baik, kalau begitu kita kembali dulu. Kakak Chen, kalau ada masalah segera telepon saya. Baik. Pergi. Ketua kecil kita pergi begitu saja. Wang Ziqiang belum setuju untuk membantu kita menjual semangka. Kamu pikir saya bodoh kalau video itu sampai diunggah? Kita selesai. Keponakan langit sudah mendung. Kita juga tidak punya waktu lagi. Cepatlah kamu ke kota dan tanyakan untuk kita. Asalkan harganya cocok, kami akan menjualnya semua. Iya, baiklah. Bos, pikirkan lagi dong. Toko buah sebesar ini setidaknya ambil sedikit dong. Nona, situasi pasar tahun ini tidak bagus. Aku tidak bisa menjualnya, ngomong apapun, aku tidak akan menerimanya. Diskon cepat pergi, jangan ganggu bisnisku. Mau jual semangka ya oke. Atau kita pelajari lebih dalam. Untuk urusan beli semangka aku bisa pertimbangkan. Ayo cepat pergi. Apa yang kamu lakukan? Seperti orang gila. Bos, bagaimana kalau 45 yuan per jin? Bisa kasih harga ongkos. 50 sen. Astaga bos, ini terlalu sedikit. Mau jual atau tidak cuma 50 sen? Kamu?
Meskipun aku salah, apakah aku tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya? Wang Ziqiang, apa maumu dariku? Apakah aku harus benar-benar berlutut dan memohon padanya? Sebutkan alamatmu, aku akan pesankan mobil. Aku tidak pulang. Aku sekarang malu untuk pulang. Apakah kamu menghadapi kesulitan? Ini hampir tahun baru semangka di desaku. Tidak bisa dijual. Sekarang aku adalah orang yang bersalah di desa. Kamu penjual semangka, apakah kamu kenal Wang Ziqiang? Wang Ziqiang? Aku kenal. Hari ini, aku minta seseorang mencari Wang Ziqiang untuk membantu membeli semangkanya. Kamu mau beli semangka? Yabar aku. Setiap hari kebutuhan buah potong sangat besar. Sedang berencana membeli banyak semangka. Bos, hei aku. Aku teman Wang Ziqiang. Beli semangka dariku juga sama saja semangka desaku. Harganya pasti adil, bagaimana kalau 3 yuan per jin? Oke, sepakat. Besok aku akan ambil barangnya, kita tukar kontak. Aku akan transfer uang muka dulu. Benar-benar selalu ada jalan lagi pula, Bos Kian tidak tahu. Semangka ini bukan milik Wang Ziqiang. Baiklah. Sekarang aku akan atur pengemasan. Nanti aku kirim alamatnya, besok kita bertemu. Baik. Keponakan, untung ada kamu. Kalau tidak tahun ini, kita bakal bangkrut total. Kalau semangka ini laku, istri saya bakal bisa berobat. Ya ampun, bener banget, saya juga mikir. Pinjaman tahun ini kayaknya nggak bakal bisa dilunasi, bikin pusing aja. Beberapa hari nggak bisa tidur. Hahaha, sekarang udah baik-baik aja, tunggu semangka laku. Lunasin pinjaman terus di sebelah. Bisa bangun rumah baru. Sudah dari dulu saya bilang saya punya cara buat jualin semangka kalian. Keponakan, dulu kami terlalu buru-buru. Ngomongnya juga kurang sopan, jangan dimasukin hati ya. Iya bener banget. Ketua. Udah lama nih kita nunggu si Bos Kian yang mau beli semangka. Kok belum datang juga? Waktunya belum sampai ya? Kalau kalian ada urusan pulang dulu aja, saya tunggu sendiri di sini. Jual semangka ini urusan penting. Kita tunggu bareng, sama-sama tunggu. Hahaha. Ziqiang emang jago banget, cuma setengah hari udah bisa menaklukkan beberapa bos ini. Bos Wang emang keras kepala, tapi kalau ada ketulusan dan kesabaran, dia pasti bisa dibujuk. Ziqiang, semangka udah siap. Tinggal nunggu Bos Kian datang ambil. Lihat semangka desa Dahe. Udah dimuat juga, posisinya sama kayak kita. Kak Chen, desa Dahe, tunggu saya. Saya pulang dulu, ayo. Katanya desa Xiaohe tahun ini masih ada semangka dijual ya. Ini semua sih buat dimakan warga sendiri. Tapi karena permintaan banyak terpaksa dijual deh. Kamu juga lumayan bisa jual juga. Jual ke siapa? Nanti juga tahu. Jangan sampai kayak dulu lagi. Ketipu habis-habisan, bilang lagi dong. Desa Xiaohe kan cuma panen setahun doang. Sombong apa sih? Kalau bukan karena dulu desa Dahe ngajarin kalian nanam, semangka mana mungkin ada hari ini. Bener banget. Kalau bukan karena kita, kalian semua udah mati kelaparan. Perkembangan desa Xiaohe itu berkat Ziqiang. Ngapain sama kalian yang cuma bisa makan enak dan malas-malasan? Ngapain hubungannya sama kalian? Siapa yang bilang makan enak dan malas-malasan? Sudah, jangan banyak omong sama dia. Anjing yang baik nggak bakal ngalangin jalan, cepat minggir kalian. Jangan ganggu kita ngirim barang. Kebetulan kita juga ngirim barang di sini hari ini. Tempatnya sih ditentuin sama Bos Kian, saya juga nggak bisa ngubah. Keponakan, kita nungguin si bos bar itu. Kan juga marga Kian. Yang kalian tungguin. Bos Kian juga punya bar ya? Gimana kamu tahu? Jangan-jangan kita nungguin orang yang sama ya? Aku tahu. Kalian dapat info mau rebut bisnis kita. Aduh, dasar kurang ajar lu. Berani-beraninya main akal-akalan di desa Dahe kita. Siapa yang lu omongin, siapa yang rebut bisnis lu, woi? Bos Kian ini aku Chen Meili yang nego sendiri, masa lu nggak ngaku? Desa Xiaohe kalian tahun ini jual melon sukses, masih kurang puas ya? Kalian semua udah kebanyakan mikirin duit. Bos Kian sendiri yang minta Ziqiang. Menurut aku yang rebut bisnis malah desa Dahe kalian. Omong kosong. Dasar perempuan nggak tahu malu. Kamu yang ngebalik-balik fakta ya, baik. Hari ini aku bakal hancurin semua melon di mobilmu. Berani lu? Mereka rebut rejeki kita, lawan aja. Ayo.
Berhenti. Wang Ziqiang, kamu yang ngadu domba. Desa Xiaohe rebut bisnis ya? Lu salah paham kali. Kemampuan Ziqiang nggak perlu rebut bisnis lu. Dasar rendah banget nilaiannya. Berani ngelakuin nggak berani ngaku ya? Mau lihat kita ketawa-ketawa tapi jangan halangi. Desa jual melon dong, kamu emang sengaja mau bawa semua orang ke jalan buntu ya? Wang Ziqiang dasar binatang nggak tahu diri. Hal kayak gini aja lu berani lakuin, lu bakal celaka. Hancurin semua melon di mobil mereka. Siapa yang berani coba? Jangan-jangan Bos Qian datang. Bos Qian. Akhirnya datang juga. Macet di jalan jadi agak terlambat. Kok pada ada di sini? Kan nungguin kamu melonnya udah aku muat ke mobil. Susah-susah ya bayar setelah cek barang. Wang Ziqiang, kamu lihat kan? Di dunia ini bukan cuma kamu yang bisa jual melon. Tanpa kamu Desa Dahe tetap bisa cari uang. Siapa Wang Ziqiang? Pak Qian, kita bertemu lagi. Saya ingin memperkenalkanmu, dia adalah Wang Ziqiang. Waduh, Ziqiang, apa kabar? Sudah lama ingin berkenalan tapi belum ada kesempatan. Hari ini akhirnya bertemu juga. Apa kabar Pak Qian? Hehehe. Nyonya Chen, tadi kamu bilang Desa Dahe kalian tidak ada hubungannya lagi dengan Wang Ziqiang kan? Betul bajingan itu. Sudah tidak ada hubungannya dengan kami sudah mengusirnya lama. Jadi dengan kata lain, semua melon di Desa Dahe kalian bukan milik Ziqiang, tentu saja bukan. Pak Qian kerja sama hari ini adalah antara Anda dan Desa Dahe. Jangan sampai salah ya, aduh. Memang saya yang keliru yang ingin saya beli. Bukan melon dari Desa Dahe kalian melainkan milik Ziqiang. Pak Qian, Anda sudah jelas-jelas berunding dengan saya. Dan bilang mau membeli melon kami lalu. Bagaimana bisa Anda menarik kata-kata Anda? Anda yang keliru dari awal sampai akhir. Saya selalu bilang, yang saya inginkan adalah melon milik Wang Ziqiang. Saya tidak pernah bilang mau melon milikmu Chen Meli. Tapi Anda sudah jelas-jelas berjanji padaku. Itu karena katamu kau adalah teman Ziqiang. Lagi pula lihat dirimu seorang gadis muda yang cantik. Kenapa bisa begitu tidak tahu malu? Memakai nama orang lain untuk mencari untung. Itu adalah perilaku yang tidak bermoral, tahu? Aku tidak peduli. Kamu bilang akan membeli melon kami dan aku sudah menyuruh penduduk desa untuk memuatnya ke truk, jadi kamu harus terima. Kalau kamu tidak terima, ini adalah pelanggaran kontrak. Kamu harus bayar ganti rugi. Benar Pak Qian, kamu tidak boleh tidak menjaga kepercayaan. Ini sudah disepakati, bagaimana bisa kamu berubah pikiran begitu saja? Yang bernegosiasi denganmu adalah Chen Meli, bukan dia Wang Ziqiang. Betul-betul seluruh truk melon sudah kami siapkan. Bagaimana bisa kamu bilang tidak jadi begitu saja? Ini adalah pelanggaran sepihak, benar. Pelanggaran sepihak, kamu harus membayar kompensasi 10 kali lipat. Pak Qian, jika masalah ini tersebar, ini juga akan merusak reputasimu kan? Ziqiang, untunglah kamu sudah meninggalkan Desa Dahe. Hari ini aku benar-benar melihat sendiri. Para penduduk desa ini benar-benar menakutkan. Aku memang meremehkan mereka. Sayangnya Tuan Qian bukanlah orang yang lemah. Non kecil, kau terlalu meremehkanku. Tuan Qian ini, aku sudah bertahun-tahun berbisnis. Tak pernah tunduk pada ancaman. Kau bilang aku melanggar janji. Janji di mana kita sudah tanda kontrak. Selama kau bisa tundukkan, aku langsung terima dan bayar. Kalau kau tak bisa tunjukkan, langsung pergi Tuan Qian. Kita tidak bermaksud mengancammu sekalipun salah paham. Semua sudah kami siapkan dan bawa ke sini bolak-balik. Juga merugi banyak uang ini semua. Uang jerih payah warga desa. Tuan Qian, bar MU ini terima sedikit lebih banyak melon. Kan tidak apa-apa, ayo bantu kami. Anggap saja aku yang memohon padamu. Ziqiang, desa kalian memang berbakat akting. Berubah muka lebih cepat dari balik halaman. Chen Meli, kalau dulu kau jujur, aku masih bisa terima melon kalian. Tapi kesalahanmu adalah, tak seharusnya mempermainkanku. Kau tahu aku mencari Ziqiang tapi tetap berbohong. Kalau sekarang aku bantu kalian, berarti melawan Ziqiang. Hal ini, aku tak bisa memutuskan. Wang Ziqiang itu kan hanya anjing terlantar. Apa sih yang membuatmu peduli? Aku tak mau kau bicara buruk tentang Ziqiang. Chen Meli, semua ini tergantung. Sepatah kata Ziqiang kau masih belum tahu harus bagaimana. Cepat minta tolong pada Ziqiang. Iya benar, sekarang bukan saatnya untuk ngambek. Ziqiang, kau kan bukan orang kejam, sudah banyak membantu Desa Xiaohe, bantu juga Desa Dahe. Iya benar, anggap saja sebagai budi baik. Permusuhan dulu kita hapus saja.
Kalian tidak hormat pada ibuku merobohkan rumahku. Mengusirku dari desa mencemarkan nama baikku di internet. Kalian bilang hapus permusuhan. Tak mungkin. 3 tahun ini aku begadang jual melon. Apa yang kudapat? Yang kudapat adalah pengkhianatan kalian yang kejam. Bagaimana kalian masih berani minta tolong padaku? Wang Ziqiang halo juga. Orang yang besar di desa Dahe kok gak bisa ngomong. Sedikit aja buat kami. Kalian udah bikin hati Ziqiang sakit sekarang cuma beberapa kata. Udah mau bikin dia balik lagi mimpi kali. Lin Zong, aku cuma sabar sama kamu karena kamu selalu beli. Semangka dari desa Dahe kami jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan ya. Betul demi jual semangka. Apa aja bisa kami lakukan. Kalian mengancam aku. Maaf kalian gak perlu ngomong lagi. Aku gak mungkin mengorbankan bos Kian buat terima semangka ini. Tolong cariin jalan lagi buat kami. Aku gak punya kewajiban buat bantu kalian bos Kian. Serahin aja. Kalian gak boleh terima semangka mereka. Bos Kian pesanan ini aku yang nego sama kamu. Aku protes. Usir mereka. Ayo. Ziqiang makasih ya udah nanggung. Tekanan besar buat desa kami. Kakak Chen kita satu keluarga. Ini udah seharusnya. Apaan sih kok gini sih kalian? Keponakan. Hari ini kamu harus kasih penjelasan ke kami. Aku kasih penjelasan aku. Selama ini aku tiap hari ke kota cariin pelanggan buat kalian. Aku begadang live kalian masih kurang puas. Ah kalian sendiri yang gak bisa maju. Maksud kamu ngomong gitu apa? Kalau bukan karena kamu aku bakal usir Ziqiang. Aku gak peduli. Pokoknya kalau semangka ini gak laku, aku bakal gantung diri di depan rumah kamu. Tahun ini kita gak usah rayain. Keponakan biaya rumah sakit istriku. Masih ngutang di rumah sakit kalau dia ada apa-apa. Aku juga gak mau hidup. Semua ini gara-gara kamu. Ya udah aku bantu jual. Beneran deh. Selamat datang di live aku. Tolong dukung semangka desa Dahe. Jangan ikutin haters aku Chen Mei jamin. Kalau kalian dapat semangka busuk langsung hubungi kami. Kami bakal ganti dan kirim ulang. Buka semangka pakai tangan. Oke kalau begitu kalian harus menepati janji ya. Perhatikan baik-baik. Lihat nggak? Semuanya sudah lihat kan? Yang kalian bilang sudah dibuka. Terima kasih sudah memesan Kak dan terima kasih juga atas dukungannya. Yang saya pegang ini adalah produk dari keluarga kami. Melon Jinlin besar keluarga kami. Ada juga melon Jinlin kecil lihat. Melon Jinlin kecil ini juga sangat manis. Live semalaman baru terjual kurang dari 100 pesanan. Wang Ziqiang selama 3 tahun ini bagaimana bisa bertahan? Kamu santai aja ya. Saya sudah pusing 7 keliling. Matahari sudah hampir terbenam kamu masih belum bangun. Bantu saya jual melon dong. Saya rasa ini keponakan. Yang sudah habiskan melon kita ya kan? Haha. Terjual 90 pesanan baru 90. Kamu benar-benar sudah berusaha membantu kami jual nggak? Terjual 90 pesanan sama aja kayak nggak jual. Jual sedikit kok malah nyalahin saya. Kalau bukan karena kalian kirim barang jelek. Sampai nama desa Dahe jadi jelek. Saya live semalaman. Baru bisa jual sebanyak ini. Debt collector sudah telepon saya. Kalau terus begini rumah saya harus disita nih. Biaya rumah sakit istri saya. Kurang beberapa puluh ribu nyawa taruhannya. Bisa nggak kamu lebih serius lagi?
Saya sudah berusaha maksimal. Saya bisa apalagi dulu kan kamu yang ngotot. Usir si Kiang sekarang tanya kami gimana. Ya karena Wang Ziqiang sudah nggak ada. Kami cuma bisa andalin kamu. Kalau nama baik desa Dahe masih terjaga, saya bisa bantu jual lewat live. Tapi sekarang menurut saya, kamu cuma cari alasan. Orang jualan online. Bukan cuma tipu-tipu dan bohongin orang. Orang lain bisa, kenapa kamu nggak menurut saya? Kamu kurang berusaha Pak Lurah. Kamu juga merasa jualan lewat live nggak laku, itu salah saya. Saya nggak ngerti soal live, yang penting hasilnya begini. Kamu harus bertanggung jawab. Bantu kami jual melon. Jual melon, jual melon, jual melon, jual melon. Kalian? Keponakan. Cepat panggil ambulans. Aduh. Wah, terlalu manja ya. Belum dikata-katai sudah pingsan. Daya tahannya lemah sekali. Kayaknya belum pernah kerja berat. Resistensinya terlalu rendah. Baru begadang semalam sudah kayak gini. Wang Ziqiang sih siaran terus-terusan. 3 tahun juga nggak kenapa-napa iya kan? Putri Mei Li. Ayah? Ayah, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak mengusir Wang Ziqiang. Aku tidak mau jual melon lagi. Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang menakutkan adalah, kamu tidak mau mengakui kesalahan. Kamu ini. Sial, ini akan turun salju. Suhu turun ini semuanya hancur. Kepala desa. Tahun ini uangnya. Aku tidak bisa melunasinya. Semuanya salah kalian. Padahal semangka kita panen besar. Bisa dapat bonus lagi. Kok tiba-tiba jadi begini? Semuanya gara-gara Chen Meili, si anak sialan ini. Kita semua jadi sengsara. Kak Chen, semuanya selamat tahun baru. Ziqiang cepat masuk, duduk Lin Bos. Ayo jalan Ziqiang. Ziqiang, tahun ini desa Xiaohe panen besar. Hasilnya 3 kali lipat tahun lalu. Melon di ladang belum matang. Sudah dipesan banyak, Bos. Ini berkat kamu dan Lin Bos. Kak Chen, semangka desa Xiaohe laris manis. Karena warga desa menanam dengan hati, kualitasnya bagus. Wah, Ziqiang, Lin Bos, kalian datang. Hahaha. Pemimpin, kenapa kamu juga di sini? Beberapa waktu ini, aku terus di desa Xiaohe. Membantu desa-desa Xiaohe kita. Tahun ini, jadi desa percontohan nomor 1 di kabupaten. Hahaha, lihat ini. Aku baru saja memberikan bonus desa percontohan ini. Haha. Ziqiang, warga desa bisa seperti sekarang ini semua berkat kamu. Kamu sepanjang tahun bekerja di ladang. Membantu kami susah payah, hadiah teladan ini. Kamu punya bagianmu. Kak Chen, uang ini aku tidak bisa terima. Ini adalah hasil kerja keras warga desa selama setahun. Kamu saja yang menerimanya untuk mereka. Ziqiang adalah pahlawan besar di kabupaten kita. Setelah tahun baru kabupaten akan memberinya penghargaan khusus. Haha. Ah, baiklah. Tahun lalu. Kejadian di desa Dahe. Lao Chen malu bertemu denganmu. Dia meminta aku untuk meminta maaf. Sudah berlalu. Setelah kejadian itu, koperasi desa Dahe bangkrut. Katanya Chen Meili pergi bekerja di luar kota. Dia bilang ingin mencoba peruntungan sendiri. Haha. Aku percaya dia sudah menyadari. Kesalahannya aku juga percaya. Dia pasti akan tumbuh. Ziqiang. Pemimpin Kak Chen sudah larut. Orang tua kita menunggu kita pulang untuk merayakan tahun baru, kita harus pergi dulu. Baiklah, tidak akan menahanmu untuk makan, kalau ada waktu sering-seringlah main. Baik, aku pergi dulu. Ah, baik. Baiklah. Lihatlah, aku ini sibuk bicara saja. Angpau tahun baru ini aku lupa, Kak Chen, ambillah. Tidak perlu, kamu sudah membantu kami banyak, tidak perlu. Ini adalah niat baik Ziqiang, kamu saja yang menerimanya. Ambillah, Kak Chen.
Selamat tahun baru warga desa, kami pergi dulu. Baik, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Pelan-pelan. Ruo 11. Kamu bilang pernikahan kita, apakah sudah waktunya untuk diputuskan? Kok tiba-tiba kamu membicarakan ini? Kita sekarang sibuk dengan karir. Aku belum siap. Bukan kamu tidak terburu-buru, tapi paman dan bibi setiap hari mendesak. Berhenti. Beli semangka saja manis sekali. Cuma 4 yuan. Lau Chunzhang, aku Ziqiang. Ziqiang benar-benar kamu. Ziqiang. Lau Chunzhang. Sudah larut malam kamu ini. Tahun lalu buah melon warga desa. Semua busuk. Rugi total. Mereka semua pergi bekerja di luar. Desa ini hampir sepi. Istriku juga sudah meninggal. Kakiku tidak kuat. Tidak bisa jalan jauh, cuma menjaga. Ibumu yang membuka lahan untuk kita. Lahan semangka itu. Menanam melon cari makan. Lau Chunzhang. Jaga kesehatan. Ziqiang. Maaf. Ziqiang. Aku kurang paham soal siaran langsung. Bisa kamu jelaskan pada kami, bagaimana cara jual melon ini? Ziqiang, kamu bukan orang yang tega, kamu sudah banyak membantu desa Xiaohe. Bantu juga desa Dahe kami. Sekretaris San. Ambil uang ini, berikan pada paman di luar. Beli semua melonnya. Terima kasih. Jangan sedih, cerialah. Pulang kampung makan pangsit. Baik.